Koki legendaris. Episode 11, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Misalnya, sistem. Sistem menampilkan pesan sebagai seorang koki, Anda perlu menjaga martabat Anda yang paling mendasar. Misi sementara menangkan kompetisi dengan koki. Hadiah misi 1 set pakaian koki. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk beristirahat. Yuan Ming menyentuh dahinya tanpa berkata apa-apa. Setelah memperhatikan tugasnya dengan saksama, beberapa saat kemudian dia bertanya, apa itu God of Cooking Set? Yuan Ming masih lebih peduli dengan hadiahnya. Sistem menampilkan kata-kata Anda akan tahu setelah menyelesaikan tugas. Mungkinkah ini jebakan lain? Yuan Ming tiba-tiba teringat gelar ahli kue dan mulai memeriksa tugasnya dengan cermat, mencoba mencari tahu apakah ada kata-kata kecil yang tersembunyi. Setelah memeriksa bolak-balik 3 kali, Yuan Ming yakin bahwa inilah tugasnya. Namun, Yuan Ming merasa tak berdaya untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Yuan Ming tidak suka bersosialisasi dan bosan dengan intrik, dan siapapun yang jeli pun tahu bahwa koki ini datang untuk mencari masalah. Dalam situasi ini, tampaknya tidak ada gunanya terburu-buru lagi. Duduk di kursi, Yuan Ming berbalik tanpa sadar dan tiba-tiba teringat misinya. Saya langsung meneleponnya dan melihatnya. Tugas tahap 3 ketenaran toko melebihi 10.000. Waktu tugas 30 hari. Hadiah tugas Mi Baizuo. Sepertinya banyak yang sudah dilakukan. Yuan Ming menyentuh dahinya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan langsung naik ke atas. Untuk menyelesaikan misi, intelijen sangatlah penting. Yuan Ming tidak tahu apa yang akan ditantang orang itu, di mana ia akan menantang, kapan, dan bagaimana meresponsnya. Setelah menyalakan komputer, Yuan Ming langsung mencari video yang baru saja ditontonnya. Yuan Ming belum selesai menontonnya, tetapi kali ini ia sudah siap untuk menontonnya. Jadi ia langsung menggulir ke bagian yang baru saja ditontonnya dan mengeklik putar. Saya harap Tuan bisa datang untuk berkomunikasi. Saya akan menunggu Anda di Renjian Shihua pukul 15 3 hari lagi. Tentu saja, saya akan menyiapkan bahan-bahan untuk udangnya. Chef Yu tampak serius di depan kamera. Apakah Chef Yu punya hadiah kali ini? Tanya reporter itu, yang penasaran ingin menyaksikan keseruannya. Langsung. Tentu saja. Chef Yu merahasiakannya, lalu membuka kotak kayu dan berkata, karena aku menang dengan udang, kali ini tentu saja kita akan bertanding dengan udang. Bagaimana kalau hadiahnya pisau ini? Bukankah ini pisau favorit Chef Yu? Seorang reporter langsung mengenali pisau cantik bergagang emas itu. Ya, pisau ini adalah pedang berharga pertama yang kubeli. Sudah bertahun-tahun, tapi masih sangat tajam. Chef Yu menutup kotak kayu itu dan berkata dengan penuh kasih sayang. Melihat ada hadiah, Yuan Ming menjadi tertarik, tetapi setelah berhenti sejenak untuk melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pisau itu sama saja seperti yang diberikan oleh sistem, bukan senjata ajaib sungguhan. Tapi itu benar. Kalau itu senjata ajaib sungguhan, mana mungkin dia mau menggunakannya sebagai hadiah? Yuan Ming menertawakan dirinya sendiri. Tetapi sekarang setelah masalah ini dilaporkan, mengapa tidak seorang pun datang untuk mewawancarai saya? Yuan Ming tiba-tiba teringat bahwa Chef Yu telah memberikan alamatnya. Reporter biasanya berkumpul dimanapun ada berita terkini. Dan kali ini juga merupakan berita, tetapi tidak ada yang datang ke Yuan Ming, sungguh aneh. Namun Yuan Ming hanya mengetahui satu sisi cerita. Hanya ada 5 reporter, dan 2 diantaranya berasal dari media yang sama, sehingga totalnya hanya 4. Ini menunjukkan bahwa kompetisi memasak tingkat kota ini pada dasarnya tidak populer di TV. Media ini pada dasarnya datang untuk wajah para juri dan dikirim oleh perusahaan mereka sendiri. Saat itu, reporter tersebut juga melaporkan bahwa dia ingin datang untuk wawancara, dan pemimpin redaksi beberapa perusahaan mengatakan hal yang hampir sama. Program dengan rating rendah seperti itu tidak layak untuk diwawancarai. Pernyataan tersebut secara langsung menolak kemungkinan mewawancarai Yuan Ming, dan tentu saja tidak ada yang datang untuk mewawancarainya. Namun, video wawancara yang telah direkam pasti akan disiarkan, yang menciptakan kedamaian di Yuan Ming. Adapun mengapa Chef Yu tiba-tiba datang ke Yuan Ming, itu tidak ada hubungannya dengan Yuan Ming sendiri. Kompetisi ini diadakan hampir setiap tahun, dan restoran-restoran mengirimkan koki mereka untuk berpartisipasi. Setelah 3 putaran, mereka akan berkompetisi di putaran keempat, yang merupakan final. Penyelenggara acara ini secara khusus mengundang Wang Shuyuan untuk menjadi salah satu juri. Sisanya adalah beberapa koki yang pernah terkenal tetapi sudah pensiun, jadi ini adil. Bahan utama untuk kompetisi terakhir mengharuskan penggunaan udang, tidak ada batasan jenis udang. Chef Yu adalah koki yang direkomendasikan oleh Renjian Shihua. Renjian Shihua adalah koki hotel bintang 3. Sebagai koki bintang 3, ia cukup cakap dan ahli dalam masakan Huaiyang. Saat menggunakan udang kali ini, Chef Yu langsung teringat udang khas masakan Jinling dan memutuskan untuk memamerkan keahlian memasaknya. Gerakan ini memang menaklukkan semua orang kecuali Wang Shuyuan.
Wang Shuyuan tidak hanya tidak memilih Chef Yu selama pemungutan suara, tetapi ia juga secara tidak sengaja membiarkan Chef Yu mendengar percakapannya dengan juri lain setelah kompetisi. Kenapa kamu pilih hotel lain? Udangnya manis dan segar, menunjukkan kelezatannya. Koki pensiunan yang sudah berusia lebih dari 60 tahun namun masih energik itu bertanya dengan bingung, sambil mengingat rasa udangnya. Hidangan udang ini sempurna, baik dari segi keterampilan memasak, rasa, maupun tampilannya, ujar Wang Shuyuan langsung. Tetapi kata-kata itu membuat sang koki pensiunan itu semakin bingung. Tapi udang paling lezat yang pernah saya makan adalah yang buatannya, bahkan ukirannya sangat indah, dan rasa serta teksturnya sangat istimewa. Kenang Wang Shuyuan tentang udang buatan Yuan Ming. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini lebih buruk. Terlalu fokus pada penampilan dan terkesan agak dibuat-buat. Saya bahkan merasakan minyak di udang gorengnya. Wang Shuyuan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya saat tidak ada orang di sekitar. Tidak mungkin, ada yang lebih baik dari ini. Di mana? Aku harus mencobanya suatu hari nanti. Koki pensiunan itu langsung penasaran. Itu toko kecil tanpa nama di Jalan Taosi nomor 14. Wang Shuyuan dengan senang hati berbagi makanan lezat itu. Baiklah, aku akan mengingatnya, kata koki pensiunan itu dengan gembira. Bagaimana mungkin Chef Yu, yang telah mendengarkan seluruh proses di luar, bisa yakin? Ia kembali ke ruang ganti, mengerutkan kening karena tidak puas, dan sejenak berpikir bahwa tak seorang pun bisa memasak udang yang rasanya jauh lebih lezat daripada udang buatannya. Chef Yu sangat percaya diri dengan kemampuan memasaknya. Ia yakin, meskipun hidangan ini dibuat oleh koki kelas atas lainnya, ia dan dirinya tetap memiliki keunggulan masing-masing. Namun kini tampaknya tidak demikian. Apa yang dikatakan Wang Shuyuan barusan jelas berarti bahwa ia harus berada di level yang lebih tinggi dari dirinya dalam segala hal. Chef Yu merasa tidak dapat menerimanya, jadi dia tidak peduli dengan hidup atau mati, dan memutuskan untuk melawan jika dia tidak menerimanya. Chef Yu menganggapnya sama sekali tidak dapat diterima. Saya berjalan sedikit tidak sabar di ruang ganti ketika manajer umum hotel masuk. Tuan Yu sungguh luar biasa. Beliau memenangkan hadiah utama. Selamat, ujar sang manajer umum dengan semangat tinggi sambil mengenakan setelan jas yang pas. Terima kasih. Chef Yu tidak merasakan kegembiraan atas kemenangannya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ada apa dengan Chef Yu? Tanya manajer umum dengan khawatir. Tidak apa-apa. Chef Yu tidak ingin menyebarkan masalah ini kemana-mana. Sepertinya itu tidak baik untuknya. Lalu kenapa kamu tidak bahagia setelah memenangkan kejuaraan? Manajer umum masih sangat khawatir dengan reputasi hotelnya. Berbicara tentang sang juara, Chef Yu mengerutkan keningnya lebih erat. Kenapa tidak Anda ceritakan saja, Chef Yu, dan lihat apakah saya bisa membantu Anda memikirkannya? Tanya sang manajer umum dengan nada lembut. Masalah itu terlintas di benak Chef Yu dan akhirnya ia memutuskan untuk angkat bicara. Kalau tidak, akan terlalu menyebalkan. Yang terpenting adalah sang manajer umum adalah orangnya sendiri. Kini Chef Yu menceritakan kepada Wang Shuyuan segala sesuatu yang didengarnya darinya, meskipun Wang Shuyuan juga mengatakan bahwa ia tidak mempercayai semuanya. Saya pikir itu masalah sederhana. Setelah mendengar hal itu, manajer umum langsung berkata bahwa itu bukan masalah. Oh, Chef Yu tak percaya. Mungkinkah ini benar-benar membuat lelaki tua itu berubah pikiran? Tentu saja. Sang manajer umum tidak memiliki kemampuan untuk membuat orang menarik kembali perkataan mereka, tetapi ia juga memikirkan rencana untuk membunuh 3 burung dengan 1 batu. Akhirnya, Chef Yu mengucapkan kata-kata itu di depan media. Setelah mengatakan ini, Wang Shuyuan langsung tahu bahwa apa yang dia katakan di belakangnya didengar oleh orang lain, dan dia merasa bersalah. Sekarang manajer umum akan mengundangnya menjadi juri lagi, dan akan sulit baginya untuk menolak. Dan Chef Yu juga bisa mengalahkan Yuan Ming secara langsung. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka akan kalah, setidaknya dalam hidangan udang ini. Ketiga, itu adalah publisitas gratis yang bagus untuk restoran saya. Rencana sang manajer umum bisa dibilang sangat berhasil. Kecuali Yuan Ming yang kurang berekspresi, semua hal lainnya sesuai dengan harapannya. Bahkan Yuan Ming sekarang harus berjuang demi harga dirinya sendiri. Hari segera malam dan toko Yuan Ming kembali buka. Bos Yuan, ku dengar kau terprovokasi? Wu Hai adalah orang pertama yang berkata dengan nada menyombongkan diri. Tidak. Yuan Ming menyangkalnya dengan tegas. Bos Yuan salah berbohong. Aku tahu segalanya, kata Wu Hai sambil menunjuk beberapa orang yang datang bersamanya. Ini bukan provokasi, ini pertukaran. Yuan Ming lebih suka menyebut kompetisi tidak resmi ini dengan cara ini. Wu Hai tersedak sejenak sebelum berkata lagi. Apakah kamu siap untuk berpartisipasi? Ketika Wu Hai menanyakan hal ini, semua pengunjung restoran yang mengikutinya memandang Yuan Ming dengan rasa ingin tahu, dan bahkan Mu Xiaoyun pun menatapnya dengan penuh harap. Ya, jawaban Yuan Ming sesingkat biasanya. Bukankah kamu bilang kamu tidak ingin hadir siang ini? Wu Hai menoleh ke belakang dan bertanya dengan bingung. Benarkah? Bos Yuan juga sepertinya tidak ingin berpartisipasi siang ini.
Gadis berwajah bulat itu mengatakannya sambil berdiri di tengah kerumunan. Begini, Bos Yuan, banyak orang ingin tahu kenapa kamu ikut. Wu Hai merentangkan tangannya dan berkata bahwa ini jelas bukan gosipnya sendiri, tapi semua orang ingin tahu. Dia sangat tulus, kata Yuan Ming setelah berpikir sejenak. Haha, Bos Yuan, pendidikan saya masih minim. Bagaimana mungkin saya bisa menyebut provokasi itu tulus? Wu Hai berkata bahwa Yuan Ming kembali bicara omong kosong dengan serius. Itu komunikasi? Yuan Ming mengoreksi lagi. Yah, logika Bos Yuan memang berbeda. Wu Hai berkata bahwa dia merasa kalah dan ingin makan makanan lezat untuk menghibur dirinya. Percakapan antara Yuan Ming dan Wu Hai secara efektif mengakhiri keingintahuan orang-orang yang datang setelah mereka. Lalu semua orang mulai memesan makanan dengan harmonis. Tentu saja, mereka masih perlu online dan memberikan komentar. Gadis berwajah bulat adalah yang paling proaktif. Meninggalkan pesan langsung di situs web resmi Renjian Shihua Koki yang ingin Anda tantang baru saja menerima tantangannya. Tunggu saja kekalahan Anda. Kata-katanya sangat belak-belakan. Lagi pula, Yuan Ming tidak merespons dalam 2 hari terakhir, dan Renjian Shihua merasakan manfaat pemasaran gratis dan mulai menghasut para penonton. Kini, Renjian Shihua semakin terkenal. Pelanggan lama Yuan Ming tentu saja sangat marah terhadap pesan yang mengatakan bahwa Yuan Ming tidak berani menerima tantangan tersebut, tetapi tampaknya mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdebat. Lagi pula, mereka sendiri tidak mengetahui sikap Yuan Ming. Sekarang setelah Yuan Ming secara pribadi mengonfirmasinya, semua orang pergi ke situs web resmi Renjian Shihua dan melihat-lihat sebelum makan malam. Berita bahwa Yuan Ming akan berpartisipasi dalam tantangan tersebut akhirnya sampai ke telinga Chef Yu dan manajer umum, dan mereka memiliki reaksi yang berbeda. Manajer umum langsung menginstruksikan asistennya, suruh dapur menyiapkan bahan-bahan terbaik, 2 porsi yang identik. Beritahu Departemen Hubungan Masyarakat dan minta seseorang merekam videonya. Hanya 10 pelanggan setia yang boleh menonton pertarungan dari dekat. Kedua perintah itu langsung dikeluarkan ke berbagai departemen dan mulai dilaksanakan secara tertib. Chef Yu senang bisa membalas kekalahannya sebelumnya. Sejak mendengar kata-kata ini, ia selalu merasa bahwa kejuaraannya seolah diberikan sebagai sedekah. Tentu saja ia senang memiliki kesempatan untuk merebutnya kembali secara adil. Setelah menutup restoran di malam hari, Yuan Ming pertama-tama membuka ponselnya untuk memeriksa situs web resmi Renjian Shihua, dan menemukan bahwa ada undian di situs web tersebut. 10 pemenang teratas dapat menyaksikan sang koki memasak dari dekat. Sekarang Yuan Ming yakin bahwa Renjian Shihua sudah tahu bahwa dia telah setuju untuk berkomunikasi. Ya, Yuan Ming memang sengaja tidak mengatakannya secara langsung. Lagi pula, ia adalah calon koki terbaik. Akan merepotkan dan memalukan jika ia terburu-buru berpartisipasi. Karena itu, ia mengambil jalan memutar dan meminta para pengunjung untuk memberitahunya secara tidak sengaja. Yuan Ming kini merasa lega dan mulai menyiapkan makan malam untuk dirinya sendiri. Kali ini ia juga membuat mie kuah bening, dan ia akan makan telur teh untuk mengisi perutnya setelah makan. Seperti biasa, setelah menghabiskan mie, dia meninggalkan supnya, membawanya keluar pintu belakang, dan datang ke tempat Teddy yang berambut campuran berada. Teddy berbulu campuran itu sekarang menjadi bola bulu, tampak cerdas dan imut, dan bulunya tampak sangat bersih. Entah bagaimana ia bisa menjaga kebersihannya. Seperti biasa, Yuan Ming menuangkan sup mie ke dalam mangkuk anjing itu. Kali ini, ia tidak berbalik dan pergi. Ia malah berhenti dan menatap Teddy yang berambut campuran. Kamu minum sup mie setiap saat, kan? Nada bicara Yuan Ming sangat mengiyakan. Teddy berbaring di sana, menatap Yuan Ming dengan tenang tanpa reaksi apapun. Kalau dipikir-pikir, aku sudah memberimu nama, kata Yuan Ming dalam hati. Sebut saja sup mie. Kurasa kau akan menyukainya. Yuan Ming memegang mangkuk dengan satu tangan dan menyentuh dahinya dengan tangan lainnya, tampak seolah sudah memutuskan. Kalau saja Teddy bisa mengerti dan berbicara saat ini, dia mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak meminum sup mie itu dan kemudian menaruh mangkuk itu di kepala Yuan Ming. Lagi pula, Yuan Ming lah yang hanya diberi makan sup mie setiap hari, bukan dia yang memilih untuk hanya minum sup mie. Meskipun sup mie itu sangat lezat, itu hanyalah sup mie. Karena kamu tidak keberatan, maka namamu adalah Noodle Soup. Melihat Teddy masih tidak bereaksi seperti biasa, Yuan Ming pun memutuskan dengan gembira. Jika Anda menerima tantangan, Anda harus menunjukkan beberapa kemampuan. Setelah menindas Teddy, Yuan Ming kembali tidur dengan gembira. Besok adalah waktu untuk komunikasi, tetapi Yuan Ming belum mengubah jam kerjanya. Sungguh aneh. Yuan Ming bahkan menyetel alarm pada pukul 6.30 pagi dan memutuskan untuk membuat pangsit sup, yang sudah beberapa hari tidak dibuatnya. Ring, ring, ring adalah nada dering elektronik kuno yang sama. Yuan Ming bangkit dan mulai membersihkan diri. Setelah turun ke bawah, ia mulai menguleni adonan, dan benar-benar tenggelam dalam kegembiraan membuat makanan lezat. Hingga pukul 8, Yuan Ming menyalakan keran dan mencuci tangannya dengan air yang menggemericik. Saat aku membuka pintu, MU Xiaoyun sudah menunggu di sana,
menggosok tanah pelan-pelan dengan jari kakinya dengan cemas. Masuklah, kata Yuan Ming lalu berbalik untuk pergi. Seperti setiap pagi lainnya. Kukira bos tidak akan membukakan pintu besok pagi, gumam Mu Xiaoyun pelan di belakang Yuan Ming. Kain lapnya ada di sini. Yuan Ming menunjuk kain lap bersih yang diletakkan di atas meja, dan mengabaikan bisikan Mu Xiaoyun. Oh, Mu Xiaoyun melirik Yuan Ming dan mendapati Yuan Ming masih seserius biasanya. Ia menghela napas lega dan mulai bekerja. Tak lama kemudian, aroma pangsit sup mulai tercium, dan Mu Xiaoyun tak lagi memikirkan hal lain. Ia harus berkonsentrasi penuh agar tidak meneteskan air liur. Lagi pula, tak ada pelanggan yang mengganggunya. Pada saat ini, seorang gadis bersanggul, mengenakan kemeja putih longgar dan celana pendek denim, masuk sambil melompat-lompat. Yuan Ming mengerutkan kening tanpa sadar saat melihat kemeja putih itu, tetapi rileks saat melihat cara dia berjalan. Bos Yuan, saya datang ke sini khusus untuk siaran langsung. Meng Meng berjalan mendekat dan menatap Yuan Ming dengan penuh harap. Baiklah, apa yang harus dimakan? Yuan Ming mengangguk dan bertanya. Tidak, maksudku pertandingan sore. Penonton dan aku di sini untuk menyemangatimu, kata Meng Meng dengan nada akhir yang manis. Oke. Yuan Ming mengangguk setuju. Lagi pula, itu tidak berpengaruh padanya. Terima kasih, Bos Yuan. Meng Meng duduk dengan gembira, mengendus, dan matanya berbinar. Bos Yuan, bau apa ini? Baunya enak sekali. Aku ingin sesuatu yang benar-benar harum. Meng Meng, juga dikenal sebagai Wang Meng, adalah gadis yang manis bahkan saat tidak siaran langsung. Itulah mengapa penonton menyukai gadis semanis itu. Lagi pula, manusia tidak bodoh, dan berpura-pura tidak akan bertahan lama. Baiklah, kamu mau cuka? Yuan Ming mengangguk dan bertanya. Ya, tapi bahkan ketika Bos Yuan bertanya, nadanya tampak mengiyakan, kata Meng Meng penasaran. Baiklah, tunggu sebentar. Yuan Ming masih belum terbiasa berurusan dengan orang-orang yang terlalu antusias, terutama wanita. Lalu Meng Meng mulai memakan pangsit sup dengan wajah gembira. Kedatangan Meng Meng bagaikan sebuah sinyal, dan pelanggan mulai berdatangan satu demi satu. 1 jam berlalu dengan cepat dan jam operasional pun berakhir, tetapi Meng Meng tidak menunjukkan niat untuk pergi. Apakah kamu masih di sini? Yuan Ming memiringkan kepalanya dan menatap Meng Meng. Ya, aku berencana pergi dengan Bos Yuan, kata Meng Meng pelan sambil duduk di sana. Belum. Arti kata-kata Yuan Ming sangat jelas, kalau aku tidak pergi sekarang, kamu boleh pergi. Tidak apa-apa, aku akan menunggu Bos Yuan. Kudengar Bos Yuan sedang mengasah keterampilan mengukirnya setiap hari, dan aku ingin melihatnya. Meng Meng tampak penasaran. Sekarang bukan jam kerja, Yuan Ming masih menolak tanpa ampun. Kemudian Meng Meng mulai menunggu di luar toko. Sementara Yuan Ming mengukir lobak, ia berjalan berkeliling dan memperhatikan. Pagi itu terasa sangat singkat. Meng Meng merasa belum cukup menyaksikan keahlian mengukir magis Yuan Ming, jadi Yuan Ming kembali ke restoran dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk makan siang. Bos Yuan sangat tampan saat sedang serius. Meng Meng berlari dan duduk dengan sadar, memegang dagunya dengan tangan kecilnya dan menatap Yuan Ming. Bos, Mu Xiaoyun juga tiba. Ia tidak terkejut melihat Meng Meng masih di sana. Gadis kecil itu selalu punya banyak topik untuk dibicarakan. Mu Xiaoyun tahu Meng Meng akan tinggal dan menunggu sampai Yuan Ming berangkat. Ya, Yuan Ming mengangguk. Hari ini agak aneh. Tidak ada yang datang sampai pukul 11:30. Yuan Ming tidak terburu-buru. Ia duduk di kursinya, merasa puas. Kedua gadis kecil itu bahkan semakin cemas dan sesekali melihat keluar. Patah Wu Hai datang dari sisi berlawanan dengan sandal. Bos Yuan, kenapa kau membuka pintu siang-siang begini? Wu Hai duduk dengan angkuh dan bertanya. Baiklah, lanjutkan saja, kata Yuan Ming sambil berdiri. Kamu ada pertandingan hari ini, kenapa masih buka? Hati-hati jangan sampai ketinggalan. Wu Hai berkata begitu, tetapi ia mulai memesan makanan tanpa ragu. 1 paket nasi goreng telur dan 1 udang. Setelah memesan, dia berkata seolah-olah itu untuk kebaikan Anda sendiri. Pesan 1, Anda bisa berlatih dulu. Tunggu sebentar. Yuan Ming otomatis memblokir omong kosong Wu Hai yang tersisa. Namun, Yuan Ming juga tahu mengapa restoran itu sepi. Para pengunjung mengira restoran itu tidak akan buka pada siang hari dan mungkin sedang mempersiapkan kompetisi. Gadis kecil, kenapa kamu di sini? Wu Hai melihat bahwa Yuan Ming tidak menyenangkan, jadi dia berbalik dan mulai bertanya tentang Meng Meng. Aku di sini untuk menyiarkan kemenangan Bos Yuan secara langsung, kata Meng Meng serius sambil mengepalkan tinjunya. Yah, tak diragukan lagi Bos Yuan akan menang. Performa orang itu biasa saja. Wu Hai bersikap seolah tahu segalanya. Hei, kumis kecil, kau tahu sesuatu? Cepat beritahu aku. Meng Meng memanggil nama pribadi itu dengan penuh semangat. Kumis kecil, panggil aku paman. Wu Hai pura-pura marah.
Sebelum mereka berdua sempat berdebat lagi, beberapa orang lagi masuk. Kupikir Bos Yuan tidak akan buka toko siang ini, tapi aku tetap datang untuk melihat-lihat. Aku tidak menyangka tokonya sudah buka. Aku sangat senang, kata pria yang berjalan di depan. Tetapi apakah itu akan memengaruhi permainan Bos Yuan sore ini? Orang yang masuk kemudian bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Keahlian memasak Bos Yuan tidak ada apa-apanya dibandingkan orang itu. Ayo cepat makan. Aku sudah lapar. Tentu saja, lebih banyak orang yang tidak khawatir dan mulai menunggu makan siang. Bisnis perlahan mulai membaik sekarang. Namun, karena sudah hampir pukul 2 dan Yuan Ming tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar, semua orang mulai cemas dan mulai membujuk Yuan Ming untuk segera keluar, kalau tidak akan terlambat. Namun, meskipun begitu, Yuan Ming tetap menunggu hingga jam operasional berakhir di siang hari sebelum menutup toko dan naik ke atas untuk mencuci dan berganti pakaian. Tentu saja, kali ini ia mencuci dengan cepat dan selesai dalam 10 menit. Cepatlah, Bos Yuan, kalau tidak kita akan terlambat. Kita akan sampai di sana setengah jam lagi dengan taksi. Meng Meng melompat dan melompat di sampingnya untuk mendesak. Masih ada waktu. Masih ada 50 menit tersisa ketika Yuan Ming turun. Jadi sudah cukup waktu untuk mengejar ketinggalan. Bos Yuan, aku mengerti satu hal sekarang, kata Meng Meng tiba-tiba sambil menunggu taksi dengan cemas di persimpangan. Apa? Yuan Ming sangat penasaran. Kaisar tidak terburu-buru, tapi Kasimnya terburu-buru. Aku merasa seperti Kasim sekarang. Meng Meng menjulurkan lidahnya. Kita masih bisa. Yuan Ming melangkah maju dan melambaikan tangan. Dengan suara wus, taksi itu berhenti di depan mereka berdua. Yuan Ming baru saja masuk ke dalam mobil, dan Chef Yu, yang menunggu di sana, tidak terburu-buru, tetapi manajer umum agak cemas. Yuan Ming baru saja masuk ke dalam mobil. Chef Yu, yang menunggu di sana, tidak terburu-buru, tetapi manajer umum agak cemas. Chef Yu, apakah menurutmu anak itu akan datang? Manajer umum berjalan mengelilingi Chef Yu 2 kali dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ya, kata Chef Yu dengan yakin. Bagaimana kamu tahu? Manajer umum menatap wajah Chef Yu dengan rasa ingin tahu. Senior Wang Shuyuan sudah menceritakan semuanya padaku kemarin. Jadi dia pasti akan datang, kata Chef Yu sambil mengingat penilaian Wang Shuyuan terhadap Yuan Ming. Wang Shuyuan berkata langsung kepadanya saat itu, Tuan Yuan adalah orang yang berbakat, terampil, dan pekerja keras, serta sangat serius dalam pekerjaannya. Meskipun Anda memiliki keterampilan yang baik, Anda kurang berbakat dan kurang serius sebagai seorang koki. Karena sudah mendapat pujian setinggi itu, aku pasti akan datang, pikir Chef Yu dalam hati. Chef Yu cukup yakin dengan penilaian Wang Shuyuan, tetapi mustahil baginya untuk mempercayainya sepenuhnya karena ia memiliki harga diri sendiri. Baiklah kalau begitu. Melihat Chef Yu tak ingin bicara lagi, sang manajer umum berbalik dan memberitahu orang-orang di belakangnya. Pergi dan siapkan semua bahannya. Hotelnya sangat efisien dan semuanya siap dalam 20 menit pertama. Wang Shuyuan, yang duduk di tengah, merasa senang sekaligus malu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yuan Ming, tetapi karena dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, jadinya begini. Untungnya, sekarang tidak terlihat publik, dan itu benar-benar terlihat seperti komunikasi, yang membuat Wang Shuyuan merasa sedikit lega. Melihat Chef Yu yang sudah berada di depan kompornya, lalu melihat kompor kosong di seberangnya, Wang Shuyuan sedikit khawatir Yuan Ming akan datang. Teman lamanya pernah berkata bahwa pria ini sangat berprinsip. Kerumunan di sekitar mereka juga sedikit gelisah. Kenapa kokinya belum datang? Bukankah katanya mulai jam 3? Seorang pelanggan setia Renjian Shihua mulai berbisik kepada orang di sebelahnya. Orang yang satunya juga sangat penasaran. Ia berbalik dan melihat tidak ada yang datang. Lalu ia berkata, entahlah. Seharusnya sebentar lagi. Sudah hampir waktunya. Seseorang melihat jam dan berkata dengan rasa ingin tahu. Orang-orang di sini menunggu dengan cemas, tetapi Yuan Ming membawa Meng Meng dan berjalan perlahan ke dunia manusia untuk makan. Bos Yuan, tinggal 10 menit lagi. Apa masih ada waktu? Meng Meng berputar-putar di sekitar Yuan Ming, bertanya tanpa henti. Tepat sekali. Yuan Ming tampak tenang. Yuan Ming tiba di waktu yang tepat. Ia tidak datang dari dapur, melainkan langsung masuk dari lobi. Jadi, semua orang memperhatikannya ketika ia masuk ke kompor. Sementara anak buahnya yang lucu berdiri di luar dengan tekun agar tidak mengganggu mereka. Aku tidak melihatmu tadi. Masuklah sekarang. Kau terlihat masih muda. Seorang pengunjung restoran mengamati Yuan Ming dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu. Ya, memang enak dipandang. Meskipun Gubernur Yuan tidak tampan, temperamennya yang tenang dan kalem tetap menarik perhatian. Tapi waktu orang ini benar-benar tepat, pas sekali. Ketika Yuan Ming mengenakan pakaian koki sederhananya, jarum jam menunjukkan tepat pukul 3, tidak lebih dan tidak kurang 1 menit pun. Itu Tuan Yuan, kan? Melihat Yuan Ming tidak berniat menyapanya, Chef Yu pun memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu. Ayo kita mulai.
Yuan Ming tidak menanggapi kata-kata Chef Yu yang jelas-jelas sopan. Tuan Yuan masih belum sabar. Chef Yu bukanlah orang yang suka bersikap sopan, tentu saja ini berlaku dalam hal memasak. Yuan Ming berdiri di sana dengan tenang tanpa menjawab, menunggu Chef Yu memulai lebih dulu. Melihat Yuan Ming benar-benar tidak berniat mengatakan apa-apa lagi, Chef Yu terdiam dan hanya bisa memberikan pidato pembukaan sendiri, yang dianggap sebagai awal formal komunikasi dan tentu saja kompetisi. Terima kasih semuanya atas kedatangan Anda di pertemuan pertukaran pribadi hari ini. Kali ini, kami berdua akan membuat hidangan udang. Saya harap semua orang bisa memberikan saran. Chef Yu menyampaikannya dengan sangat sopan, tetapi mereka yang hadir tahu bahwa suasana di tempat itu tidak begitu harmonis. Namun, ada juga kompetisi memasak yang unik. Semua pelanggan ini dipilih dari pelanggan setia Renjian Shihua, dan mereka jelas merupakan pencinta kuliner berpengalaman. Ada juga mantan produser acara makanan seperti Wang Shuyuan, yang tampaknya relatif adil. Ini siaran langsung Meng Meng. Master Yuan dan Chef Yu akan bertanding. Kalian ingin aku menyiarkan lebih banyak dari kubu mana? Suasananya sangat serius. Meng Meng tidak berani berbicara ketika membuka ruang siaran langsung. Dia hanya mengecilkan volume dan mulai mengetik. Akhirnya aku punya siaran langsung untuk ditonton. Tentu saja aku menonton Bos Yuan. Siapa yang mau menonton yang lain? Aku mudah tersinggung. Dengar, Bos Yuan, ini duel yang tidak adil. Aku sangat mendesak Chef Yuan untuk menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, aku sudah pernah makan masakan Chef Yu sebelumnya. Ah mas, tertangkap bahasa orang kaya, omongan soal makanan sedunia itu hotel berbintang, bikin iri. Si ketua regu yang suka banget nonton berita, lihat namanya saja sudah ketahuan betapa patriotiknya dia. Apakah tiran lokal membutuhkan liontin? Lian Xuan, jangan keluar topik, lihatlah Bos Yuan. Tapi aku sangat meminta agar Master Yuan hanya menggunakan satu tangan. Lagi pula, akulah yang telah mencicipi keterampilan memasak Master Yuan. Sky Realm. Begitu Meng Meng mengunggah subtitlenya, komentar-komentar lain mulai membanjiri layar, kebanyakan meminta orang-orang untuk menonton lebih banyak unggahan Yuan Ming. Chef Yu pada dasarnya diabaikan. Lalu saya akan memulai siaran langsungnya. Setelah memposting, Meng Meng mulai mengarahkan kamera ponselnya ke Yuan Ming, meskipun dia juga sedikit memperhatikan Chef Yu. Jadi mustahil untuk tidak merekamnya sama sekali. Chef Yu akhirnya selesai mengucapkan terima kasih, lalu menatap Yuan Ming dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Semua bahan sudah tersedia di meja. Jika Anda membutuhkan peralatan dapur atau bahan khusus, silakan bertanya sekarang. Yuan Ming melihat sekeliling dan berkata langsung, tidak, itu sudah cukup. Baiklah, ayo kita mulai. Chef Yu memberi isyarat mengundang, lalu mereka berdua langsung memulai. Chef Yu punya trik tersendiri untuk memasak udang. Misalnya, saat memilih udang, ada 3 jenis udang yang tersedia: udang putih budidaya, udang lumpur, dan udang Cina. Chef Yu memilih udang putih budidaya, bukan yang berukuran besar, melainkan yang berukuran sedang. Lalu ada kacang polong hijau, sedikit biji jagung segar, dan kaldu ayam. Pilihan Yuan Ming jauh lebih sederhana. Ia langsung memilih udang Cina terbesar. Setelah memilihnya, ia melemparkan jaring kecil dan menangkap 8 udang dengan ukuran yang hampir sama. Gerakan ini saja sudah jauh lebih baik daripada Chef Yu yang terlihat lambat di sana. Tentu saja, para penonton siaran langsung mulai memberikan like dengan berbagai cara, sementara para penonton hanya diam saja. Ekor udang perlu dibersihkan, dan pekerjaan pembersihan yang begitu teliti harus diserahkan kepada sikat kecil. Yuan Ming mengambil sikat kecil itu dan mulai memijat serta membersihkan setiap udang. Chef Yu di sana akhirnya mengambil udang-udang itu, tapi jumlahnya jauh lebih banyak daripada milik Yuan Ming, hampir 2 kali lipat. Sepertinya Chef Yu tidak berniat membersihkannya satu persatu. Keluarkan garam dan tuang ke dalam toples kaca bersih, lalu masukkan udang, teteskan sedikit minyak di atasnya, dan udang putih di dalamnya akan mulai mengeluarkan lumpur dan pasir. Keluarkan garam dan tuangkan ke dalam toples kaca bersih, lalu masukkan udang dan teteskan sedikit minyak. Udang putih di dalamnya akan mulai memuntahkan lumpur dan pasir dengan patuh. Trik ini akan membuat udang jauh lebih bersih. Udang bukanlah hidangan jenis pertunjukan, tetapi kedua koki berhasil menciptakan efek visual seperti pertunjukan. Yuan Ming dengan hati-hati memijat dan membilas setiap udang, lalu menaruhnya di air bersih dalam baskom kaca. Dengan punggungnya yang tegak dan gerakan pergelangan tangannya yang luwes, setiap kali ia memasukkan udang, ia menciptakan nuansa keindahan, membuat orang-orang yang menonton seakan ikut merasakan kenyamanan udang tersebut. Tetapi ada lebih banyak pemirsa yang menonton siaran langsung. Oh, aku ingin berubah menjadi udang dan menerima pijatan dari Bos Yuan. Pahlawan kecil, CK, aku jadi ingin memakannya. Kurasa cara Bos Yuan menangani udang itu pasti enak. Aku pecinta kuliner. Ya, sekarang menurutku Chef Yu cukup bagus, tapi tentu saja Bos Yuan lebih baik. Ah mas, ayo bergabung dan terus pergi ke toko Bos Yuan. Aku mudah tersinggung. Meng Meng tidak menjawab,
tetapi berkonsentrasi menyaksikan kedua koki itu memamerkan keterampilan memasak mereka. Saya merasa pemuda ini masih memiliki potensi, bisik orang-orang yang menonton di bawah satu sama lain. Benar, tapi udang buatan Chef Yu memang unik. Aku belum pernah makan udang autentik seperti itu, bahkan saat aku pergi ke Jinling. Tentu saja, beberapa orang lebih percaya pada Chef Yu karena mereka sudah pernah mencicipinya. Saya sangat menantikan karya koki. Lihat saja udangnya, Anda akan tahu. Beberapa orang juga sangat tertarik dengan keterampilan memasak Yuan Ming. Penonton yang menyaksikan siaran langsung sama dengan penonton yang duduk di tempat acara, tinggal menunggu waktu makan. Namun, penonton yang menyaksikan siaran langsung hanya bisa membuat janji untuk makan bersama di gerai Yuan Ming. Sedangkan penonton yang duduk di tempat acara bisa makan setelahnya. Chef Yu sedang mengolah bahan-bahan lain, seperti merebus kacang polong dan hidangan vegetarian lainnya. Sekitar 10 menit kemudian, Chef Yu mulai mengeluarkan udang putih yang telah mengeluarkan pasir. Ambil sepasang sumpit bambu dan aduk air searah jarum jam hingga membentuk pusaran kecil. Kemudian, gunakan sumpit bambu lainnya untuk mengambil udang putih dari pusaran tersebut satu persatu. Berhati-hatilah agar tidak terkena minyak. Dengan cara ini, udang putih benar-benar bebas minyak. Setelah dicuci kembali, Anda siap mengolah udang. Namun, cara Chef Yu menangani udang sangat berbeda dengan Yuan Ming. Ia mengambil ekor udang dengan satu tangan, mengikuti sisik di tengah ekor, menjepitnya dengan ibu jari dan jari telunjuk, lalu menariknya. Untayan udang utuh dikupas, lalu kepala udang dibuang. Dengan teknik yang bersih dan rapi, semua udang diproses dengan sangat cepat. Kini Chef Yu mulai menunjukkan keahliannya menggunakan pisau, mengeluarkan pisau dapur berpunggung sempit. Karena udang putihnya kecil, mereka tidak bisa ditekan di talenan saat mengolahnya. Chef Yu langsung menanganinya dengan tangannya. Pada dasarnya, 2 potongan digunakan untuk masing-masing udang, tekniknya bersih, dan potongannya lengkap dan jelas dari atas ke bawah, dengan ketebalan yang sama di kedua sisi. 1 potongan digunakan untuk memisahkan ekor udang, dan potongan lainnya digunakan untuk mengambil daging udang secara langsung. Pengolahan udang dan sayuran lainnya yang sangat teliti memang pantas menyandang gelar koki. Sekarang mari kita tunggu dan lihat bagaimana rasanya. Yuan Ming melakukan hal yang sama. Ia memegang seekor udang dengan satu tangan, membelah punggungnya dengan satu pisau, tanpa merusak benang udang, dan mengeluarkannya utuh. Ia kemudian membelah perut udang dengan pisau lain. Kali ini, garis hitamnya lebih tipis, jadi ia langsung mencabutnya dengan pisau. Memotong kedua sisi kulit udang memudahkan pengupasan. Yuan Ming selalu merasa bahwa menggunakan pisau akan merusak daging udang. Jadi Yuan Ming mengupasnya langsung dengan tangannya. Udang-udang, yang hanya tersisa cangkang ekornya, ditata rapi di atas piring putih seperti sebelumnya. Meskipun daging udangnya tidak sebaik yang disediakan sistem, mereka tetap sangat segar. Dengan sedikit trik, Yuan Ming berhasil membuat mereka berdiri dengan cangkang ekornya dengan patuh. Kemudian, pecahkan telur dengan satu tangan dan taburkan garam dengan tangan lainnya. Putih telur hanya akan membungkus butiran garam, lalu membungkus daging udang begitu masuk. Metode yang digunakan Chef Yu berbeda dengan metode yang digunakan Yuan Ming. Semua daging udang dikeluarkan dan ditempatkan dalam mangkuk kaca. Tampaknya tidak menggunakan putih telur. Chef Yu menggunakan tepung maizena, sedikit garam, dan anggur huadiao untuk merendam udang. Setelah direndam, keduanya memilih untuk mulai mengukir. Keahlian Chef Yu tidak tercermin dalam mengukir, jadi ia hanya membuat kelinci tomat biasa dengan bunga asli. Sisi Yuan Ming cukup menarik. Ia mengambil pisau dan memilih lobak yang bagus, renyah, dan empuk. Lobak di restoran biasanya kurang bagus karena digunakan untuk mengukir. Lobak-lobak itu hanyalah lobak biasa. Saat ini, Yuan Ming akan memilih bagian tengah untuk mengukir. Yuan Ming sudah menguasai teknik mengukir. Di bawah tangan Yuan Ming, lobak ungu tua yang tadinya berwarna merah tua perlahan-lahan menampakkan bentuk bunga. Kali ini, ia langsung mengukir seikat bunga dari lobak tersebut. Kelopak bunga yang lembut, setipis sayap jangkrik dan bahkan memiliki sedikit sentuhan sutra, diletakkan dengan lembut di atas piring. Tiriskan airnya, keluarkan kastanya yang sudah matang, kupas kulit keras coklat terluarnya terlebih dahulu. Sisakan hanya kulit coklat lembut berbulu halus. Setelah semua kastanya dikupas, selagi masih panas, mulailah mengupas kulit lembutnya dan haluskan pasta kastanye. Tambahkan kaldu mendidih sambil dihaluskan. Chef Yu mulai menggoreng udang. Minyak panas di wajan menciptakan aroma yang kuat saat menyatu dengan udang. Kejernihan ukiran Yuan Ming, ditambah aroma udang goreng Chef Yu, langsung membuat semua orang yang hadir meneteskan air liur. Aku lapar sekali. Kapan kita bisa makan? Tanya pemuda itu tak kuasa menahan diri. Hampir selesai. Udang-udang ini tidak akan lama dimasak. Hanya saja kedua kokinya sangat terampil. Melihat mereka saja sudah membuat saya lapar. Pria itu menelan ludahnya dan menganalisis dengan tenang. Hanya Wang Shuyuan yang duduk diam di tempatnya semula. Setenang gunung, matanya tertuju pada Yuan Ming. Ia baru melihatnya sekali,
dan masakan Yuan Ming bagaikan mengukir sebuah karya seni agung. Kepedulian dan dedikasinya terlihat di mana-mana. Misalnya, Chef Yu jelas terbiasa meminta asisten dapur membersihkan kompor setelah digunakan, tetapi Yuan Ming mengembalikan setiap barang ke tempatnya setelah digunakan. Yuan Ming melakukan banyak hal dengan sangat alami, dan kompor pun bersih dan tidak berantakan sama sekali. Setelah beberapa saat, Yuan Ming juga mulai melapisi udang dengan tepung kacang polong dan menggorengnya. Entah kenapa, saat Chef Yu menggoreng udang, seluruh rumah terasa harum, tetapi saat Yuan Ming menggoreng udang, yang tercium hanyalah aroma minyak, tanpa rasa segar udang. Mereka berdua pada dasarnya melakukan hal yang sama untuk sisa prosesnya, menggoreng dengan minyak dan menyajikannya di atas piring. Setelah beberapa saat, pekerjaan mereka berdua selesai. Saat itu, manajer umum yang sedari tadi berdiri di samping berkata, "Sekarang masakan kedua koki sudah siap. Aromanya membuatku lapar. Aku tidak akan menghalangi kalian semua untuk menikmati hidangannya. Xiao Wu, pergi dan bawakan piring-piring kecilnya." Manajernya benar. Kami tidak lapar. Kami harus turun untuk makan nanti. Kalau tidak, kami tidak akan bisa kembali. Seseorang menimpali dengan candaan. Benar, manajer, tolong beri kami diskon. Itu karena koki Anda hebat sekali. Saya lapar lagi setelah makan siang, kata seseorang sambil tersenyum. Terdengar tawa dan obrolan di sana, dan Meng Meng pun mulai berbicara pelan ke mikrofon. Sudah berakhir, Meng Meng sangat lapar, apakah kamu lapar? Terdengar tawa dan obrolan di sana, dan Meng Meng pun mulai berbicara pelan ke mikrofon. Sudah berakhir, Meng Meng sangat lapar, apakah kamu lapar? Aku sudah lapar. Jadi aku akan makan malam di toko-toko kecil gelombang kedua. Ayo, Sky Realm. Halo, orang kaya, di mana kamu? Mari kita buat janji. Ah mas, saya seorang tiran lokal, datang dan buat janji. Alam langit, dua tiran lokal menanyakan alamatnya. Tentang, bukan ikan. Pei kamu, saya di sini untuk menyelamatkan situasi. Meng Meng, kita semua lapar. Apakah kamu mau makan malam bersama? Cerdik sekali. Meng Meng, ayo kita pergi bersama. Kamu bisa pesan apapun yang kamu mau dari Bos Yuan. Di angkasa, sebuah pesawat terbang melintasi layar. Benar, Meng Meng, ayo kita pergi bersama. Yo ah mas, orang kaya yang akan menerbangkan pesawat ketika dia tidak setuju dengan sesuatu. Selamat tinggal, terbangkan saja. Kemudian topiknya benar-benar melenceng dan saya menunggu untuk mengundang Meng Meng makan di toko Yuan Ming. Dan pencicipannya dimulai di sana. Hanya ada 8 udang buatan Yuan Ming. Tetapi Wang Shuyuan langsung mengambil satu dan dengan kejam menghancurkan bentuk burung phoenix yang bertengger di pohon sycamore. Ia mengambil beberapa bunga sycamore, tetapi tetap tidak mengambil semua hiasan karena mempertimbangkan wajahnya. Kok hiasannya bisa macet? Bentuknya jadi rusak. Pria yang sangat memperhatikan kecantikan itu sedang mengeluarkan ponselnya untuk memotret ketika ia langsung menyadari tindakan Wang Shuyuan. Biasanya, Xiao Wu seharusnya menaruh beberapa udang di piring kecil semua orang. Namun, Chef Yuan punya banyak udang, jadi setiap orang pada dasarnya mendapat 2, dan Yuan Yo membuat total 8, yang akan agak sulit bagi Xiao Wu. Beberapa pelanggan ada yang perhatian dan bilang langsung, jangan ambil yang di sana, kasih aja punya Chef Yu ke saya. Kali ini dibagi rata. Wang Shuyuan pertama kali mencoba hidangan Chef Yu, yang pada dasarnya sama dengan hidangan saat kompetisi. Kulitnya renyah dan daging udangnya empuk dan kaya rasa. Bahan-bahannya tidak terlalu berminyak, dan memiliki cita rasa udang yang unik. Wang Shuyuan dari Yuan Ming mencicipi hidangan ini dengan nikmat. Kali ini menggunakan daging udang, dan rasanya berbeda dengan yang ada di toko Yuan Ming. Udang-udang di restoran ini sungguh merupakan lambang kesegaran, dan sangat elegan, tanpa aroma lain yang mengganggu cita rasa. Kehadiran hidangan vegetarian seolah hanya hiasan, dan bahkan elastisitas daging udangnya sendiri seolah menonjolkan kelezatan udang tersebut. Meskipun hidangan ini tidak terlalu segar, teksturnya lebih renyah dan lembut, serta memiliki sensasi perpaduan beberapa rasa. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik. Tentu saja, tekstur udang dari toko Yuan Ming memang lebih baik, tetapi untuk rasa, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Hasil dari permainan semacam ini sudah pasti untuk Yuan Ming dan Wang Shuyuan. Sedangkan untuk yang lainnya, hasilnya bisa dilihat dari piring kosong tanpa hiasan apapun. Sejujurnya, dari mana koki muda ini berasal? Lobak hiasnya sangat lezat. Kami melihat sendiri bahwa dia kurang membumbuinya. Orang yang telah menghabiskan suapan terakhir bertanya dengan tidak sabar. Mana aku tahu? Pokoknya, rasanya langsung memikatku. Ia menyentuh lengan orang di sebelahnya dan melanjutkan dengan suara rendah. Dibandingkan dengan ini, udang Chef Yu agak berminyak dan sama sekali tidak menyegarkan. Ya? Benar. Dulu aku pikir Chef Yu jago masak udang. Tapi sekarang, seseorang datang dan berkata setuju. Oke, berhenti bicara. Untung saja kamu tidak membiarkan kami memilih. Kalau tidak, Chef Yu pasti tidak senang.
Lagi pula, Chef Yu juga dulunya koki yang dia sukai. Wajah manajer umum tampak muram. Hasilnya terlalu kentara. Chef Yu masih punya beberapa udang tersisa, dan Yuan Ming hampir menghabiskan seluruh hidangan. Sekarang ia hanya menunggu pengumuman dari Wang Shuyuan. Pak tua itu tahu bahwa hari ini hanya pertemuan pertukaran, jadi menang atau kalah sebenarnya tidak terlalu penting. Lagi pula, setiap orang punya kelebihannya masing-masing, tapi Tuan Yuan memang lebih terampil. Melihat waktu hampir habis, Wang Shuyuan berdiri dan berkata, "Lihat, kata-katanya masih sangat sopan." Para penonton yang mencicipi hidangan di tempat menganggap ucapan Wang Shuyuan sangat masuk akal. Tetapi melihat ekspresi kedua koki, mereka merasa tidak masalah. Yuan Ming masih memasang wajah serius, tidak berbeda dengan saat ia datang, memberi kesan bahwa ia sangat serius dalam segala hal yang dilakukannya. Ekspresi Chef Yu sedikit muram, tetapi dia tetap sangat anggun. Chef Yuan sungguh luar biasa. Meskipun saya tidak mencicipinya kali ini, saya bisa tahu dari reaksi semua orang. Jika ada kesempatan, saya pasti akan kembali untuk mencoba masakan Chef Yuan. Chef Yu tersenyum dan berkata dengan sopan. Ya. Yuan Ming mengangguk dan menjawab dengan serius. Untuk pisau ini, aku akan memberikannya kepada Tuan Yuan. Semoga Tuan Yuan tidak membencinya. Ini bukan senjata ajaib, tapi tetap berguna. Chef Yu mengeluarkan kotak kayu itu dan berkata dengan enggan. Meskipun hadiah ini membuat Chef Yu tampak murah hati, tetapi juga membuat Yuan Ming tampak agresif. Hampir semua orang tahu bahwa ini adalah pisau berharga pertama yang dibeli Chef Yu setelah menjadi koki. Seberharga apapun pisau seperti ini, pisau ini memiliki arti khusus bagi sang koki. Yuan Ming mengulurkan tangan dan menekan kotak itu, lalu menatap Chef Yu dan berkata dengan serius, tidak perlu hadiah dalam komunikasi. Tidak, Tuan Yuan, Anda salah. Pisau ini adalah hadiah yang sudah kita sepakati sejak lama. Dan Anda memenangkan kejuaraan yang baru saja saya menangkan. Sekarang kejuaraan itu pun milik Anda. Apa gunanya pisau? Chef Yu sedikit marah atas penolakan Yuan Ming, dan akhirnya berkata dengan nada tidak puas. Juara? Tanya Yuan Ming dengan nada ringan, seolah-olah dia tidak terlalu mempedulikan kedua kata itu. Ya, sang juara, juara tingkat kota terbaru, boleh ikut kompetisi koki tingkat provinsi dan nasional. Asal menang, dia bahkan bisa menang di masa mendatang. Chef Yu telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memasak. Kini setelah ia baru saja memenangkan kejuaraan, kesempatan itu akan segera berganti. Ia merasa tidak layak menyandang gelar tersebut, dan nadanya langsung berubah murung. Tidak ada yang namanya juara dalam memasak, kata Yuan Ming serius. Kalau kamu ngotot bilang ada juara, itu cuma pujian yang kamu dapat kalau pelanggan puas. Dahi, Chef Yu terdiam, langsung tak kuasa menahan nada bicara Yuan Ming yang datar. Sebagai seorang koki, apapun levelnya, tujuan utamanya adalah membuat pengunjung puas dengan hidangan yang Anda buat. Bisa dibilang semua koki tahu hal ini, atau bisa dibilang tidak semua koki tahu. Terkadang reputasi lebih penting daripada keahlian. Setelah menyingkirkan yang palsu dan mempertahankan yang asli, hanya rasa yang tersisa. Tuan Yuan benar. Kami hanya koki. Saya terobsesi dengan penampilan. Chef Yu tiba-tiba merasa telah menemukan banyak hal. Meskipun kalah, para pengunjung tetap puas dengan hidangan yang disajikannya, yang juga merupakan sebuah keberhasilan. Melihat Chef Yu tampak bersemangat, Yuan Ming berbalik dan pergi tanpa menyapa. Meng Meng, yang telah mengikuti dan memfilmkan, segera menyusul dan berkata, Bos Yuan, tunggu aku. Beberapa orang mendengar percakapan antara Chef Yu dan Yuan Ming. Sejak saat itu, citra Yuan Ming bukan lagi seorang koki yang memasak hidangan lezat, melainkan seorang koki sejati. Bos Yuan, bolehkah saya bertanya? Meng Meng selalu ragu dengan kegigihan Yuan Ming untuk menyelesaikan urusannya di siang hari sebelum datang ke kompetisi. Baiklah. Yuan Ming melangkah maju. Kenapa Bos Yuan tidak datang lebih awal siang ini? Sepertinya tidak sopan terhadap lawan, tanya Meng Meng langsung dan jujur. Menghormati koki lain memang soal etiket, tapi menghormati pelanggan adalah fondasi utama pekerjaan seorang koki. Ketika etiket dan hal ini berbenturan, saya rela mengabaikan etiket saya yang biasa. Jadi, ini bukan berarti saya tidak menghormati lawan saya. Saya hanya menunggu sampai setelah jam kerja. Saya tidak suka disebut koki yang kasar dan barbar, tapi tidak apa-apa kalau sesekali bersikap seperti itu. Pelanggan adalah pihak yang paling harus dihormati oleh para koki. Meng Meng tercengang. Penonton yang menonton siaran langsung juga terkejut. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Cai Mao tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak pemimpin aliansi dan hadiah. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Terima kasih juga kepada semua teman yang telah berlangganan versi lengkap. Terima kasih telah membaca versi aslinya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin memperbarui bab untuk pemimpin. Cai Mao akan mempertimbangkan dengan serius untuk menjadi karyawan tetap. Terima kasih sekali lagi. Terakhir, tolong pilih aku. Tolong pilih aku. Tolong pilih aku, hal-hal penting harus dikatakan 3 kali.
Perkataan Yuan Ming pertama-tama mengejutkan Meng Meng, lalu penonton yang menyaksikan siaran langsung. Lagi pula, dihormati adalah kebutuhan semua orang. Tentu saja ada yang setuju dan ada yang tidak, seperti orang ini. Saya pikir Bos Yuan hanya berdalih. Meskipun terdengar sangat mulia, itu tetap saja alasan. Jika dia sopan, mengapa tidak mengikuti kebutuhan pelanggan dan menetapkan bahwa setiap orang hanya boleh memesan satu porsi per makanan? Anpang, kata-katanya sangat tajam. Begitu diucapkan, kata-kata itu membanjiri layar penuh orang yang memuji Yuan Ming. Butuh beberapa saat sebelum ada yang menanggapi. Kurasa itu tidak benar. Aku tidak akan menganalisis sikap Bos Yuan sekarang. Kita bicarakan saja aturannya. Seorang koki pasti punya aturan dan kebiasaannya sendiri. Dan kurasa aturan hanya memesan satu porsi itu karena mereka takut kita tidak akan bosan. Meskipun kurasa kita tidak akan bosan sama sekali. Ah, Mas, selain itu, satu porsinya pada dasarnya cukup untuk mengenyangkan. Dan sekarang Anda bisa memesan berbagai hidangan untuk dicoba. Bos Yuan juga sangat berhati-hati dengan makanan dan mengatakan tidak boleh ada yang terbuang. Saya pernah melihat Tuan Yuan memberi makan anjing-anjing liar. Dia orang yang sangat baik. Setiap kali saya melihat Bos Yuan memasak, saya merasa dia sangat teliti. Saya rasa aturan ini bisa diterima. Pilih prajurit serigala. Oke, kita tidak usah bahas aturannya. Bagaimana dengan fakta bahwa pintunya terkadang terbuka di pagi hari dan terkadang tidak? Tampaknya orang ini sangat kesal dengan hal ini, tetapi siapapun akan tidak senang jika mereka menunggu di luar pagi-pagi dan mendapati tempat itu belum dibuka. Saya rasa ekspektasi Anda terlalu tinggi. Bos Yuan menjalankan toko sendirian, dan usaha yang dia lakukan tidak terlihat oleh kita. Saya rasa tidak masalah jika dia sesekali menutup toko di pagi hari. Bos Yuan sangat serius selama jam kerjanya. Saya pikir rasa hormat tercermin dalam kenyataan bahwa meskipun Bos Yuan terlambat, ia akan dengan sadar menebusnya. Saya ingat suatu hari ketika hujan deras. Bos Yuan, yang mencintai uang, menyediakan handuk baru gratis untuk semua orang dan merekomendasikan sup mie panas. Saya pikir inilah rasa hormat yang ditunjukkan seorang koki kepada tamunya. Bunga dunia tak terlihat. Setelah kata-kata itu, semua orang terdiam, karena beberapa penonton hadir secara langsung. Meskipun Yuan Ming dingin dan kata-katanya kasar, keseriusannya terasa setiap kali ia memasak. Meng Meng pun terdiam setelah membaca kata-kata ini. Memang benar demikian. Yuan Ming tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Lagi pula, dengan kecerdasan emosionalnya, sulit baginya untuk memahami. Jadi, ia langsung keluar rumah, melihat masih ada waktu tersisa, dan memutuskan untuk pergi ke toko buku. Sebagai seorang anak yang gemar membaca, Yuan Ming akan membeli buku sesekali, yang berarti selama hari keanggotaan toko buku atau ketika ada acara dan diskon. Tentu saja, hari ini adalah hari keanggotaan. Meng Meng tertinggal di belakang Yuan Ming dan tidak mengejarnya. Ia berpamitan kepada penonton dan pulang. Toko buku lain yang sering dikunjungi Yuan Ming adalah Book City, sebuah jaringan toko buku. Koleksi buku di sini sangat lengkap, dan jika buku yang tersedia tidak tersedia, buku-buku tersebut akan dipindahkan dari tempat lain. Jaraknya sangat dekat dari sini ke toko buku Booker, jadi Yuan Ming memilih berjalan kaki dengan cara yang sangat rendah karbon. Hari ini adalah hari keanggotaan toko buku. Pemegang kartu keanggotaan dapat menikmati diskon 20%. Yuan Ming berencana untuk memilih beberapa buku dengan cermat guna memperkaya kehidupan rohaninya. Renjian Shihua terletak di pusat kota, dan Book City tidak jauh dari sana, sehingga menjadi kantor pusat Book City terbesar di kota ini, dengan total 4 lantai. Separuh lantai pertama digunakan sebagai meja kasir, dan separuhnya lagi merupakan bar buku kecil di belakang tangga tempat pengunjung dapat beristirahat dan membaca. Dilengkapi dengan kursi-kursi rotan, tempat ini memberikan suasana tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Lantai 2, 3, dan 4 dipenuhi buku. Tentu saja, lantai 2 merupakan santapan rohani bagi para siswa, dengan beragam buku referensi, bimbingan belajar ekstrakurikuler, dan buku pelajaran. Lantai 3 berisi buku-buku perkakas, yang mencakup semua kategori profesi. Yuan Ming melewatkannya dan pergi ke lantai 4. Lantai keempat dipenuhi berbagai novel sastra, termasuk publikasi daring, literatur anak muda, dan beberapa biografi selebriti. Yuan Ming melewati tempat-tempat ini dan langsung menuju ke beberapa area buku inspiratif khusus. Ia mengambil sebuah buku, melihat judulnya, dan melihat harganya. Yuan Ming mengangguk puas. Setelah mengambil 3 buku berturut-turut, Yuan Ming mulai melihat-lihat buku-buku lain. Menyadari jenis buku lainnya tidak sesuai dengan keinginannya, Yuan Ming segera mengambil ketiga buku tersebut dan kembali ke lantai pertama untuk membayar. Kasir memisahkan 3 buku. Buku pertama bersampul putih, 99 rahasia kecil menjadi dewa pria. Sekilas harganya 20 yuan, tetapi setelah diskon harganya hanya 16 yuan. Buku kedua, 108 cara bangun pagi, juga dihargai 23 yuan, dan setelah diskon harganya masih sangat murah, yaitu 18,4 yuan.
Buku ketiga bersampul merah dan terlihat lebih normal. Ketika saya membukanya, judulnya adalah Panduan Mengobati Kanker Kemalasan Stadium Akhir. Dunia spiritual Yuan Ming tampaknya masih sangat kaya. Misalnya, Yuan Ming melihat harga-harga diskon dan keluar dari toko buku dengan sangat puas di bawah tatapan kasir yang agak aneh. Sistem hadiah di jalan juga keluar, tetapi Yuan Ming biasanya mengambilnya saat dia kembali ke toko. Dalam perjalanan pulang, Yuan Ming masih naik taksi. Dengan wajah tegang, saya penasaran dengan apa sebenarnya set dewa memasak itu. Namanya terdengar seperti nama dari sebuah game daring. Kemampuan Yuan Ming dalam bermain game online hampir sama dengan siswa sekolah dasar, dan dapat dikatakan dia tidak sebaik yang lain. Kita sudah sampai, kata pengemudi itu sambil menghentikan mobilnya dan berbalik. Terima kasih, ini 23 yuan. Yuan Ming membayar sesuai jumlah yang tertera di argo dan turun dari mobil dengan rapi. Kembali ke toko melalui pintu belakang, Yuan Ming kembali ke atas, meletakkan buku, duduk di kursinya dan kemudian membuka sistem. Misi sementara menangkan kompetisi dengan koki. Penyelesaian tugas selesai. Hadiah tugas satu set dewa memasak. Ambil, kata Yuan Ming dan menyadari bahwa ia telah melakukan hal bodoh lagi. Sepertinya hadiah yang ia terima selalu ada di dapur, tetapi sekarang ia berada di lantai 2, di samping tempat tidurnya. Dong, aku hanya bisa segera turun ke bawah untuk memeriksa. Terdapat sebuah kotak kayu mencolok di atas meja kaca bersih. Warna kayu rosewood menciptakan kontras yang tajam dengan meja kaca putih. Kotak itu datar dan panjangnya sekitar 25 cm. Kotak itu tertutup rapat sekali sehingga ia tidak tahu cara membukanya. Yuan Ming mengambilnya dan memainkannya sebentar sebelum menemukan tonjolan kecil di salah satu ujungnya. Ia menekannya pelan, dan kotak itu pun terbuka dengan bunyi klik. Sistem, apa ini? Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Sistem menampilkan kata-kata peralatan koki, sumpit anti bau. Haha, aku tahu itu sumpit. Itulah yang namanya hubungan. Yuan Ming merasa urat-urat di dahinya memberitahu bahwa ia sedang digoda. Sistem menampilkan kata-kata sumpit ini terbuat dari kayu tanpa aroma dan tidak akan ternoda oleh bau benda apapun. Ini untuk menghindari bau dan membantu tuan rumah mencicipi hidangan. Terima kasih pada nenekmu. Sistem menampilkan pesan berikut tuan rumah. Sistem ini bukan nenek Anda. Mohon pahami hubungan antara sistem dan diri Anda. Terima kasih sudah diingatkan. Suara Yuan Ming menunjukkan sedikit gertakan gigi, dan dia menatap sepasang sumpit kayu itu dalam diam. Suara Yuan Ming terdengar seperti gertakan gigi, dan ia menatap sepasang sumpit yang tampak seperti sumpit kayu itu, terdiam. Setiap kali ia menerima hadiah dari sistem, itu adalah pengalaman baru. Dengan suara pop, Yuan Ming menutup kotak itu dan memutuskan untuk naik ke atas untuk beristirahat sejenak sebelum turun untuk membuka toko. Begitu pintu toko dibuka, banyak pengunjung berkumpul di pintu masuk, termasuk Mu Xiaoyun yang datang untuk bekerja. Bagaimana kabar Tuan Yuan? Apakah beliau baik-baik saja? Pria tua itu adalah orang pertama yang berbicara di antara belasan orang itu. Pak tua itu baru mendengarnya saat makan malam di sini hari ini. Kompetisi itu adalah yang diceritakan teman lamanya. Sepertinya Chef Yu tahu alamat sedetail itu berkat teman lamanya. Juri-juri lain di atas belum pernah ke restoran Yuan Ming. Terima kasih, tidak masalah. Yuan Ming mengangguk, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Bos Yuan, maksudmu kita menang? Seseorang di kerumunan segera bertanya. Baiklah, jam operasional sudah dimulai. Yuan Ming mengangguk dan menambahkan. Ayo pergi. Ayo makan. Aku sudah bilang, tidak mungkin ada yang salah dengan Bos Yuan. Setelah mendapat jawaban positif, Wu Yao langsung berkata riang sambil berjalan. Saya tidak khawatir, saya hanya ingin memastikan. Memang, para pelanggan lama pada dasarnya tidak khawatir, karena mereka memiliki pengalaman pribadi dengan keahlian memasak Yuan Ming. Rasanya dompetku mau berdarah lagi hari ini, keluh seseorang sambil memegang dompetnya. Jangan beri aku itu. Kau belum kesini selama setengah bulan. Tapi dia langsung diinterupsi. Baiklah, saya simpan saja. Saya akan pesan 2 yang berbeda hari ini, kata pria itu langsung dengan wajah serius. Yuan Ming berbalik dan berjalan di depan dengan senyum lembut di wajahnya. Rasanya sungguh menyenangkan diperhatikan dengan tulus oleh seseorang. Malam ini, banyak pelanggan lama datang ke restoran Yuan Ming. Kebanyakan dari mereka ingin bertanya tentang pertandingan sore itu, lalu mereka menguras isi dompet dan menurunkan berat badan, membuat restoran tampak sangat ramai. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan urusan paginya yang memakan waktu 1 jam, Yuan Ming langsung keluar dari toko dan pergi ke pasar sayur kecil tak jauh dari sana. Tentu saja, ia tidak lupa membawa gerobak kecilnya. Gerobak kecil itu mengeluarkan suara gesekan kecil di tanah. Yuan Ming langsung pergi ke toko kelontong dan tidak pergi ke pasar sayur kali ini. Toko kelontong itu menyediakan beraneka ragam barang dan harganya masuk akal. Yuan Ming menghabiskan beberapa ratus yuan untuk membeli 1 gerobak kecil penuh barang, yang membuat bosnya mengira dia adalah pedagang grosir. Tetapi tampaknya bukan itu masalahnya.
Siapa yang akan menjual masing-masing satu barang secara grosir? Kali ini, gerobak Yuan Ming penuh dengan botol dan stopless, jadi ia harus berhati-hati dalam perjalanan pulang. Untungnya, bosnya sangat baik dan meletakkan beberapa barang di bawah gerobak, jadi selama ia berhati-hati, tidak akan ada masalah. Yuan Ming biasanya memasuki toko melalui pintu masuk utama saat membeli barang, dan kali ini tidak terkecuali. Setelah memasuki toko, Yuan Ming pergi ke dapur terlebih dahulu dan memindahkan semua barang di dalam troli ke meja kaca. Setelah menatanya, ia mengeluarkan sederet piring kecil dan menatanya dalam satu garis lurus. Mulailah dengan menuangkan satu mangkuk berisi setiap bahan dan simpan sisanya di lemari kosong. Ada sekitar 20 piring kecil berjajar. Yuan Ming duduk di kursi dan mengeluarkan hadiah sistem yang tidak disukainya tadi malam, yaitu sumpit anti bau. Masih ada waktu setengah jam sebelum toko buka pada siang hari, dan Yuan Ming berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba makanan tersebut. Minyak, garam, saus, cuka, dan teh diletakkan di bagian depan hidangan, yang merupakan hal yang normal. Sisa hidangan pada dasarnya berisi semuanya, dan segelas air diletakkan di sampingnya. Saya mencoba minyaknya terlebih dahulu, mencelupkan sumpit ke dalamnya, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Minyaknya tidak berubah, rasanya tetap sama. Saya mencelupkannya ke dalam cuka lagi, dan kali ini saya hanya merasakan cuka, dan memang tidak ada rasa minyak sama sekali. Yuan Ming tidak sengaja mengelap sumpitnya tadi. Secara umum, tidak peduli seberapa bersih Anda membersihkan sumpit yang baru akan memiliki baunya sendiri, dan sumpit yang lama akan lebih bau, dan lebih banyak bau yang terkontaminasi akan meresap ke dalamnya. Kini, tampaknya sumpit anti bau ini memang pantas menyandang namanya. Yuan Ming pun tertarik dan mulai mencelupkannya ke dalam berbagai hidangan, dan sangat menikmatinya. Suara ketukan-ketukan sepatu hak tinggi terdengar dari jauh di dalam toko. Yuan Ming mendongak dan melihat orang yang datang dengan rambut panjang bergelombang, wajah oval, mata seperti bunga persik, kulit putih, dan sangat cantik. Satu-satunya kekurangannya adalah ekspresi wajahnya yang terlihat sangat buruk. Ketika lelaki itu melihat Yuan Ming mendongak, dia tidak menyapa, melainkan duduk di depannya, mengulurkan jari-jarinya yang putih dan ramping, dan mengetuk meja sambil menimbulkan suara dong-dong. Ini bukan jam kerja, kata Yuan Ming langsung, lalu menundukkan kepala dan melanjutkan mencicipi. Mana mungkin ada pelanggan kalau mainnya begini? Aku cuma mau duduk. Wanita cantik itu tampak bangga, tapi tak bisa menyembunyikan kesedihan di wajahnya. Oh, Yuan Ming tidak ingin menerima pelanggan di luar jam kerja. Tetapi karena jam kerja hampir habis, dia tidak mengatakan apa-apa dan terus memainkan sumpit pencegah baunya, mengaduk makanan di setiap hidangan. Wanita cantik itu menatapnya dengan rasa ingin tahu sejenak, lalu mendapati bahwa tindakan Yuan Ming sangat berulang-ulang. Jadi dia kehilangan minat dan menjadi kesal. Biasanya dia orangnya periang, tapi hari ini kan lagi jelek banget suasana hatinya. Hari ini sungguh hari yang buruk bagi Lei Yueli. Suasana hatinya sedang buruk dan ia pun pergi untuk bersantai. Akibatnya, ban mobilnya kempes di tengah jalan. Setelah meninggalkan mobilnya di pinggir jalan, ia menelepon bengkel, berkeliaran sendirian, dan akhirnya tersesat. Saya masuk ke sebuah toko kecil lusuh yang tampak bersih, tetapi saya merasa bahwa pemilik toko itu jelas tidak normal. Hei, apa yang kau lakukan? Lei Yueli tak tahan dengan suasana hening itu dan bertanya. Reaksi Yuan Ming sama sekali tidak bereaksi. Ia memanfaatkan waktu untuk bermain sumpit, tentu saja, itu sebuah eksperimen. Saya ingin memesan makanan. Lei Yueli tidak tahu apa yang tersedia, jadi dia hanya mengatakannya dengan santai. Sekarang sudah tutup. Yuan Ming masih akan menjawab pertanyaan pelanggan. Lei Yueli berbalik untuk memeriksa jam operasional toko sekecil itu, tetapi tiba-tiba melihat harga yang tertera di dinding dan tak dapat menahan diri untuk mencibir. Siapa yang mau makan di sini dengan harga segitu? Maaf, kalau mau makan, silakan tunggu sampai jam kerja. Kalau tidak, silakan pergi. Yuan Ming sedang dalam suasana hati yang jarang ia sukai dan mengucapkan daftar panjang. Namun, kata-kata ini memiliki arti yang berbeda bagi Lei Yueli. Bagaimanapun, ia memang sangat cantik. Meskipun ia tidak memanfaatkan kecantikannya, ia telah menikmati banyak perlakuan istimewa. Namun, pria ini tidak hanya tidak menerimanya, tetapi juga ingin mengusirnya. Kamu buka toko tapi tidak berjualan, dan hargamu sangat tinggi, aku khawatir hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Mengingat suasana hatiku sedang buruk, aku terpaksa memesan jus semangka. Lei Yueli tampak mengasihaninya, dan berkata dengan nada tidak puas dengan alis tipisnya yang berkerut di wajah mungilnya. Silakan tunggu sampai jam kerja untuk makan. Yuan Ming tetap bergeming dan berkata lagi. Kalau begitu, aku akan duduk. Kau bisa bermain-main dengan sumpitmu, kata Lei Yueli kasar dengan raut wajah marah. Restoran kami kecil dan kami tidak akan bisa menampung Anda untuk sementara waktu. Silakan pilih tempat lain. Yuan Ming masih memasang ekspresi serius yang sama dan menolak memberi kesempatan. Aturan di Yuan Ming adalah bahwa aturan adalah aturan, tidak peduli siapapun itu.
Lei Yueli bagaimanapun juga adalah seorang gadis, jadi dia tentu saja berbalik dan pergi setelah berulang kali ditanya. Tetapi dia masih bergumam. Tempatnya sangat mahal dan tempatnya sangat kecil. Bagaimana mungkin ada yang datang? Namun kalimat itu langsung dikagetkan oleh kerumunan yang langsung menyerbu dari belakang dengan seketika. Saya berdiri di pintu sebentar sebelum menyadari bahwa toko kecil itu benar-benar penuh. Untung saja, bos tidak mendengar apa yang kukatakan tadi. Lei Yueli tak tega lagi berkeliaran, jadi dia bertanya dan berjalan keluar gang. Kelompok orang ini tak lain adalah orang-orang yang menonton siaran langsung kemarin. Mereka diorganisir oleh Ahmisa, si kaya raya, untuk datang ke restoran Yuan Ming untuk makan malam. Dengan momentum kompetisi dan pertanyaan dari orang lain, Yuan Ming akhirnya menyelesaikan tahap ketiga tugas dan langsung menerima hadiah Mi Baizuo. Beras jenis apa yang diberikan sistem kali ini? Yuan Ming sangat membutuhkan beras kualitas terbaik yang didistribusikan sistem untuk menghibur dirinya karena mendapatkan sumpit pencegah bau kemarin. Sistem menampilkan teks berikut beras yang disediakan kali ini adalah varietas yang Xizao dari beras jembatan Jingshan. Dan hasilnya juga sangat rendah di antara beras jembatan Jingshan. Beras Jingshan Kiao adalah beras khas Kabupaten Jingshan di wilayah Jingchu. Beras ini dinamai berdasarkan kota Sun Kiao, tempat asalnya. Bulirnya ramping, halus, dan transparan, serta lezat dan tidak berminyak. Beras ini ditetapkan sebagai beras upeti oleh Kaisar pada dinasti Ming dan digunakan sebagai upeti. Varietas beras Jingshan Kiao yang Xizao memiliki ciri khas kering, utuh, matang, dan berwarna putih, dengan batang berwarna hijau seperti batu giok dan perut putih yang sangat kecil. Bulirnya juga ramping, halus, dan transparan, menjadikannya harta karun langka di antara varietas beras lainnya. Nasi yang dimasak dengan beras ini lembut, sedikit kenyal, harum, lezat, dan tidak berminyak, serta kaya nutrisi, sehingga ideal untuk hidangan apapun. Oh, ini nasi upeti lagi. Yuan Ming merasa sangat tenang. Seandainya dia tidak terlalu bersemangat dan langsung mencari, pasti hasilnya akan lebih meyakinkan. Ada tanda Mi Baizuo di sisi lemari yang digunakan untuk membuat nasi goreng. Kurasa itu nasi hadiah kali ini. Mengenai 100 cara memasak nasi, Yuan Ming sudah memahami semuanya sejak lama. Ia berencana untuk makan satu cara memasak nasi yang berbeda setiap hari. Ada beberapa cara yang belum pernah didengar Yuan Ming sebelumnya. Jadi ini bisa dianggap memperluas wawasannya. Nama Mi Baizuo juga telah ditambahkan ke menu di dinding. Mi Baizuo 98 porsi. Yuan Ming memulai bisnis langsung pada pukul 5 sore. Tetapi dia lupa satu hal, yaitu, hari ini adalah Sabtu, dan sekarang dua orang yang datang ke sini hampir setiap Sabtu datang lagi. Mumu, dengarkan aku. Bos Yuan memenangkan kompetisi koki terakhir kali. Katanya sangat seru. Aku akan kembali dan mencari videonya untukmu. Jangan marah, oke? Suara Wu You yang tersendat-sendat, seperti suara Drake, terdengar dari kejauhan. Setidaknya Yuan Ming selalu merasa bahwa ketika Wu Zhou merendahkan suaranya dan berpura-pura seksi, kedengarannya lebih seperti suara bebek. Kalau begitu, apakah kamu akan patuh di masa depan? Zhuang Xinmu mencubit daging lembut di pinggang Wu You dan berkata dengan nada mengancam. Dengar, dengar, dengar. Dengarkan semuanya. Wu You berpura-pura kesakitan dan terus menanggapi dengan tatapan memelas. Mereka berdua berjalan masuk ke toko Yuan Ming sambil tertawa dan bercanda. Yuan Ming bertanya dengan serius, kamu mau makan apa? Bos Yuan masih seserius dulu. Ini tidak bagus. Kamu harus lebih banyak tersenyum. Wu You, yang ditemani pacarnya, selalu bersikap sombong dan mulai mengolok-olok Yuan Ming. Tidak, terima kasih. Yuan Ming menolak, nadanya menjadi lebih serius. Baiklah, cepat duduk, kalau tidak akan ada lebih banyak orang yang datang. Zhuang Xinmu menarik pakaian Wu You. Baiklah, Mumu, lihat saja apa yang ingin kau makan. Wu You segera berbalik dan menunggu pilihan Zhuang Xinmu dengan senyum ramah di wajahnya. Sebagai anggota senior grup FFF, Yuan Ming melirik perilaku Zhou yang seperti anak anjing dengan jijik dan terus mempertahankan keseriusannya. Hei, Mi Baizuo, hidangan baru? Apa maksudnya? Zhuang Xinmu sangat familiar dengan menu Yuan Ming dan langsung menyadari hidangan baru itu. Mungkin itu nama beras? Wu You bertanya dengan ragu-ragu. Zhuang Xinmu tidak begitu mempercayai tebakan Wu You dan berencana untuk bertanya langsung padanya. Apa maksud Bos Yuan dengan ini dan Mi Bai melakukan itu? Tanya Zhuang Xinmu. Artinya persis seperti yang tertulis, kata Yuan Ming langsung. Mungkinkah itu benar-benar nama beras? Wu You masih merasa tebakannya benar. Seharusnya ada 100 cara memasak nasi. Zhuang Xinmu berpikir sejenak dan berkata kepada Yuan Ming. Kali ini, Yuan Ming mengangguk langsung, mengonfirmasi dugaan Zhuang Xinmu. Jika Anda mengatakan ada 100 cara memasak nasi, saya khawatir kebanyakan orang akan mempercayainya. Tetapi mereka tidak tahu cara mana saja. Masakan apa? Termasuk bubur? Zhuang Xinmu sebenarnya lebih suka bubur karena ibunya berasal dari selatan. Jadi sarapan di rumah selalu bubur,
dan terkadang ada camilan khas selatan. Tidak termasuk. Ini hanya untuk nasi. Bumbu boleh ditambahkan, tapi tidak untuk lauk, tambah Yuan Ming. Baiklah kalau begitu. Aku mau sepotong kue beras ketan. Bos Yuan pasti tahu cara membuatnya, kata Zhuang Xinmu nakal. Tempat ini terletak di barat daya, dan nama seperti itu sangat asing. Kedengarannya seperti camilan. Zhuang Xinmu sengaja membuatnya. Dia ingin melihat Yuan Ming terlihat seperti tidak mampu menangani situasi tersebut. Yuan Ming tetap tenang dan berkata, "Baiklah, tunggu sebentar." Zhuang Xinmu sedikit terkejut melihat Yuan Ming mengetahui hal ini, tetapi kemudian dia merasa lega ketika memikirkan masakan Jinling di restoran Yuan Ming. Wu You memperhatikan dari samping. Ia belum pernah makan kue beras sebelumnya. Jadi ia cepat-cepat menambahkan, "Aku juga mau kue beras." Lalu ia duduk dan menunggu. Kue beras sebenarnya adalah camilan tradisional yang populer di daerah Jiangnan. Kue ini berupa kue kering goreng dan biasanya digunakan sebagai sarapan. Yuan Ming tentu tahu ini. Kue beras ketan yang sempurna memiliki lapisan luar berwarna keemasan dan lapisan dalam beras ketan yang lembut dan seputih salju. Aromanya harum dan renyah saat digigit, dan rasanya renyah, asin, dan segar di mulut. Meskipun digoreng, rasanya sama sekali tidak berminyak. Keluarkan beras Jingshan Kiao, cuci bersih, lalu masukkan ke dalam penanak nasi keramik bersuhu tinggi. Tambahkan air setinggi 5 cm di atas lapisan nasi. Tambahkan garam dapur, didihkan dengan api besar, lalu masak selama 10 menit. Karena tutupnya perlu dibuka untuk memasak, aroma nasi akan tercium ke hidung banyak orang. Nasi apa ini? Baunya harum sekali. Rasanya seperti bisa makan 2 mangkuk nasi putih, tanya Wu You langsung sambil menghirup aromanya. Namun, Yuan Ming pura-pura tidak mendengar dan tidak menjawab. Mungkin itu beras baru. Ibuku bilang kalau beras baru di Jiangnan wanginya enak banget kalau dimasak, kata Zhuang Xinmu ragu-ragu. Ya, apa yang dikatakan Mumu benar, jawab Wu You dengan serius. Baunya harum sekali. Pasti air pegunungan dan beras baru. Wajah Zhuang Xinmu tampak lebih percaya diri kali ini. Zhuang Xinmu benar tentang hal ini. Itu memang air mata air dan beras baru. Namun, air mata air itu murni, tidak berbau, dan merupakan air segar dari pegunungan yang dalam. Sementara berasnya adalah beras yang Xizhao, salah satu beras terbaik di Jingshan Kiao. Tak lama kemudian, nasi matang dan dituangkan ke dalam piring kayu persegi, lalu dipotong menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sesuai, dan ditempatkan di area pendingin khusus. Yuan Ming mulai menyiapkan wajan penggorengan. Minyak yang dituangkan ke dalam panci cukup untuk merendam 2 lembar adonan kue seukuran sabun. Setelah minyak mendidih, adonan kue di sisi lainnya akan benar-benar dingin. Masukkan perlahan adonan ke dalam panci di sepanjang tepi panci dan mulailah menggoreng. Gunakan sendok untuk mengaduknya perlahan selama proses memasak, dan bau berminyak di aula tidak akan ada lagi. Kue beras itu perlahan berubah menjadi kuning keemasan dan mulai terbentuk. Yuan Ming langsung menyendoknya, menggoyangkan tangannya dengan cepat selama proses tersebut. Ketika kue beras itu diletakkan di atas piring persegi bermotif daun teratai, tidak ada minyak berlebih di atasnya, hanya kue beras keemasan dan lezat yang memancarkan aroma menggoda. Jari telunjukku berkedut. Kue beras keemasan dengan daun teratai hijau tampak sangat menyegarkan. Yuan Ming membawa kue beras dengan aroma samar ke meja. Selamat makan, kalian berdua. Ekspresi Yuan Ming acuh tak acuh. Bos Yuan berpengetahuan luas dan bisa membuat ini juga. 2 gelas jus semangka lagi. Ya. Zhuang Xinmu cukup familiar dengan kue beras ketan. Kue ini harus disandingkan dengan sup. Kalau tidak, selain lengket di tenggorokan, juga akan agak kering. Baiklah, tunggu sebentar. Yuan Ming mengangguk sebagai jawaban. Saya mengeluarkan 2 buah semangka dari lemari dan mulai menyiapkan jusnya. Mumu, ini kue beras ketan. Kelihatannya mirip kue beras ketan. Wu You menyodok kue beras ketan berwarna keemasan di piring dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Beda. Yang ini cuma pakai nasi. Rasanya beda. Cobain deh. Zhuang Xinmu tahu Wu You belum pernah makan ini, jadi dia menjelaskannya dengan hati-hati. Mumu benar. Aku akan memakannya. Wu You memuji Zhuang Xinmu dengan wajah menyanjung, lalu berbalik untuk mencobanya. Kue beras buatan Yuan Ming ukurannya hampir sama dengan yang dijual di luar, tetapi tampilannya jauh lebih enak. Namun, yang dibuat oleh Yuan Ming tidak memiliki banyak aroma. Wu You mengambil makanan itu dengan sumpit dan langsung memasukkannya ke mulut lalu menggigitnya. Renyah saya menggigit sepotong dan mendapati bahwa hanya lapisan luar kue beras itu yang berwarna keemasan dan renyah. Sedangkan bagian dalamnya berwarna putih dan empuk, lembut dan lezat, dengan sedikit lengketnya nasi. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa warna putih kecoklatan dan lembut ini terdapat pada sebutir beras. Butiran berasnya setengah berwarna keemasan dan setengah berwarna putih lembut, dengan sedikit rasa asin dan aroma khas beras yang dicampur untuk menciptakan rasa istimewa, lembut, empuk, dan renyah. Pia-pia, mulutnya mengeluarkan suara aneh,
dan Wuyou tak kuasa menahan diri untuk menggigit lagi. Kali ini gigitannya lebih besar, dan rasanya lebih jelas. Bahkan kelembapan nasinya pun keluar saat ia mengunyah, dan nasinya sama sekali tidak terasa kering. Wuyou dengan cepat menghabiskan makanannya gigitan demi gigitan. Mumu sungguh luar biasa. Nasinya terasa sangat lezat jika dimasak seperti ini. Wuyou menelan suapan terakhir dan berkata dengan kagum. Zhuang Xinmu tidak punya waktu untuk menjawab. Ia hanya menjawab samar, "Hom," dan melanjutkan makan tanpa mempedulikan penampilannya yang anggun. Sebenarnya, Wu Zhou hanya menganggapnya lezat. Bisa dibilang tidak ada yang tidak enak di Wanming, jadi wajar saja jika kue berasnya lezat. Namun Zhuang Xinmu berbeda. Ia sering makan makanan rumahan, dan perasaannya semakin mendalam. Terus terang, kue beras ketan hanyalah camilan. Proses pembuatannya sulit, tetapi persiapannya terbatas. Kue ini sebaiknya disajikan dengan susu kedelai karena rasanya agak berminyak dan terlalu kering jika dimakan begitu saja. Apa yang dilakukan Yuan Ming tidak memiliki kekurangan ini sama sekali. Pertama-tama, setiap butir nasi menyerap air secukupnya. Saat dikunyah, air dalam butiran nasi dikeluarkan bersama aroma nasi itu sendiri, menciptakan rasa yang pas. Soal rasa berminyak, tidak ada rasa berminyak di piring dan sumpit. Kocok cepat ketika diangkat dari wajan untuk memastikan tidak ada minyak berlebih, hanya menyisakan aroma dan kerenyahan gorengan. Semuanya dibungkus dalam cangkang emas, sehingga aroma kue beras gorengnya tidak kuat. Bos, apakah Anda pernah ke daerah Jiangnan? Zhuang Xinmu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Yuan Ming menjawab dengan tegas tidak. Zhuang Xinmu sangat terkejut. Sungguh tak terbayangkan bagaimana seseorang bisa membuat kue beras ketan yang bahkan lebih lezat daripada yang di Jiangnan. Seharusnya aku memesan jus semangka saja, bukan yang lain. Zhuang Xinmu merasa sedikit menyesal. 2 porsi ini harganya sekitar 200 yuan per orang, jadi wajar saja kalau aku tidak bisa memesan lagi sekarang. Tidak apa-apa, Mumu, pesan saja porsi lain apapun yang ingin kamu makan. Wuyou yang paling mengenal kekasihnya langsung berkata dengan penuh pertimbangan. Tidak, ayo kita datang lain kali. Zhuang Xinmu menolak dengan tegas. Melihat Wuyou sedikit tersinggung, ia melembutkan nadanya dan berkata, lain kali kita bisa datang bersama dan menganggapnya sebagai kencan. Kalimat terakhir tentu saja diucapkan dengan suara pelan. Tentu saja, bagi Yuan Ming, yang memiliki mata dan telinga yang tajam, hal ini sama sekali bukan masalah. Hasilnya, ia kini sedang mempertimbangkan dengan serius apakah akan menolak kencan pasangan itu. Ia sudah memikirkan alasannya, yaitu waktu makan malam pasangan itu terlalu lama. Semua ini terjadi dalam sekejap. Yuan Ming hanya memikirkannya, lalu menyerahkan jus semangka yang sudah disiapkan. Selamat makan, kalian berdua. Tuan Yuan, apakah hidangan baru sudah disajikan hari ini? Suara lelaki tua itu terdengar dari luar pintu. Tidak, kata Yuan Ming tegas. Bos, bukankah dia punya urusan dengan Mi Bai? Mu Xiaoyun memiringkan kepalanya dan menatap Yuan Ming dengan bingung. Tuan Yuan, kenapa Anda bicara omong kosong? Anda punya hidangan baru dan Anda ingin menyembunyikannya. Pria tua itu tidak marah, tetapi bertanya sambil tersenyum. Itu nasi, bukan sayur, kata Yuan Ming langsung. Ini bukan hidangan sebenarnya, lelaki tua itu tersedak sedikit. Untungnya, lelaki tua itu berpikiran luas dan tidak peduli. Ia berkata langsung, akan lebih baik kalau ada nasi. Beri aku sedikit rumput jinling dan semangkuk nasi putih. Silakan lihat menunya. Yuan Ming memberi isyarat untuk melihat menu di bagian belakang. Kakek, bos hanya menyediakan nasi untuk membuat hidangan ini. Mu Xiaoyun butuh waktu lama untuk memikirkan alamat ini. Kalau begitu saya mau nasi putih. Pak tua itu melihat harganya dan bersikeras. Tunggu sebentar. Melihat lelaki tua itu sudah tahu harganya, Yuan Ming setuju. Memasak nasi masih sangat cepat. Yuan Ming tinggal mencuci beras dan memasukkannya ke dalam panci presto untuk dikukus. Menggunakan panci presto untuk memasak nasi dapat memastikan nutrisi dalam butiran nasi tidak hilang dengan lebih baik. Nutrisi dapat terkunci dengan kuat di dalam butiran nasi, dan rasa serta aromanya pun terbaik. Sambil memasak, ia mulai mengolah rumput jinling. Yuan Ming tidak suka memegang sayuran ini karena sangat rapuh dan tidak mudah terluka. Tentu saja, ini juga merupakan cara bagi Yuan Ming untuk berlatih mengendalikan diri. Sambil menggoreng rumput jinling, nasi pun matang, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, hanya dengan satu lapisan di dasar panci. Nasi terisi sempurna dalam mangkuk kecil, dan Yuan Ming tidak perlu mengganti mangkuk untuk membuat nasi berbentuk bulat, yang tampak sangat rapi. Makanan ini kelihatannya sangat lezat. Pria tua itu memuji Yuan Ming saat melihat bagaimana ia menyajikan makanannya. Silakan dinikmati. Yuan Ming membawanya ke hadapannya dan meletakkannya. Porselen putih berbadan tipis itu dicat dengan bulir padi berwarna keemasan. Seperti 2 tangan kasar yang sedang memegang nasi putih di dalam mangkuk, membuat nasi yang ramping itu lebih menyerupai kristal dan berkilau dengan kilau yang indah. Setitik udara panas melayang ke atas,
dan aroma nasi pun tercium. Layak disebut sarapan Yangsi di antara nasi Jinshan Kiao. Mangkuk yang bagus, nasi yang enak. Lelaki tua itu sangat menyukai pola yang menyerupai tangan petani itu. Setelah memujinya, saya mulai memakannya. Beras jembatan Jinshan terkenal karena rasanya yang lezat, tekstur tidak berminyak, dan aroma yang harum. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Suara Yin Ya yang jernih dan manis terdengar dari luar pintu. Apa yang ingin kamu makan hari ini? Yuan Ming bertanya langsung, dan Mu Xiaoyun bahkan tidak sempat berbicara. Saya lihat ada nasi. Saya mau semangkuk juga, dan beberapa lauk, kata Yin Ya sambil tersenyum. Ya, itu buatan Mi Bai, jawab Yuan Ming langsung tanpa menyebutkan menunya. 100 cara untuk melakukannya, kan? Pikiran Yin Ya masih bekerja sangat cepat. Baiklah, apa yang harus dimakan? Yuan Ming mengangguk. Lalu bagaimana dengan Fen Li? Yin Ya memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Baiklah. Yuan Ming setuju. Bos Yuan bahkan bisa membuat ini? Yin Ya hanya pernah makan ini sekali ketika seorang rekannya membawakannya makanan. Saat itu, saya hanya merasa teksturnya lembut, halus, dan lezat. Setelah bertanya-tanya, ternyata itu camilan yang terbuat dari beras, yang tidak tersedia di sini. Sekarang, ketika mendengar tentang produk beras, saya langsung teringat. Saya hanya bertanya dengan santai dan tidak punya harapan. Ya, aku bisa, kata Yuan Ming dengan tegas. Kalau begitu aku akan memakannya hari ini, kata Yin Ya dengan gembira. Baiklah, datanglah besok jam segini saja, kata Yuan Ming serius. Ya, ya. Yin Ya awalnya setuju secara refleks, lalu menyadari apa yang dikatakan Yuan Ming. Mengapa? Yin Ya tidak mengerti. Fen Li perlu bersiap semalaman, dan itu tidak bisa dilakukan sekarang, kata Yuan Ming langsung. Bukankah tertulis kalau reservasi tidak bisa dilakukan? Tanya Yin Ya tanpa berkata-kata, sambil menunjuk peraturan di dinding. Jadi, aku ingin kau datang besok jam segini, jawab Yuan Ming dengan lancar. Kamu yakin tidak bisa melakukannya hari ini? Yin Ya bertanya untuk memastikan. Tidak, kata Yuan Ming dengan tegas. Lalu apa yang bisa kita makan hari ini? Yin Ya bertanya setelah berpikir sejenak. Tergantung kamu mau makan apa. Rasanya percakapan mereka berdua kembali ke awal. Yin Ya tak dapat menahan diri untuk memegang keningnya dan berkata, lupakan saja, nasi daun teratai pun baik-baik saja. Tidak masalah. Yuan Ming mengerutkan kening, tidak begitu mengerti apa yang salah dengan Yin Ya, tetapi tetap menjawab dengan tegas. Saya ingin seporsi lagi saus rumput jinling dan daging sapi. Pesanan Yin Ya relatif sederhana, dengan kombinasi daging dan sayuran. Tunggu. Yuan Ming berbalik dan mulai menyiapkan makanan. Daun teratai merupakan salah satu jenis bumbu dapur, sehingga sistem sudah menyiapkannya sejak lama. Nasi daun teratai memiliki sejarah lebih dari 1.300 tahun. Catatan kanton tentang nasi daun teratai dapat ditemukan dalam Guangdong Xinyu, sebuah buku dari akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing di Dongguan. Nasi wangi, ikan, dan bahan-bahan lainnya dibungkus dengan daun teratai dan dikukus. Hasilnya adalah hidangan yang harum dan harum, yang dikenal sebagai nasi daun teratai. Ada juga puisi bambu tentang nasi daun teratai di pantan sudah habis semua, dan adik-adikku datang ke sini pagi ini untuk memetiknya. Aku tidak memetik bunga teratai, aku memetik daun teratai, dan daun teratai yang dibungkus nasi lebih harum daripada bunganya. Nasi daun teratai buatan Yuan Ming lebih mirip dengan yang digambarkan dalam puisi bambu. Daun teratai yang dibungkus nasi lebih harum daripada bunga. Ia tidak menambahkan bahan lain ke dalam nasinya, melainkan hanya nasi daun teratai murni. Setelah mencuci beras, karena keterbatasan waktu, beras langsung dimasukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan oleh sistem dan mulai direndam. Wadah ini mempercepat fermentasi, dan hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk menyelesaikan 2 jam. Pada saat ini, Yuan Ming mulai membilas daun teratai. Daun teratai yang dikeluarkan dari lemari tampak baru saja dipetik, dengan benang-benang kecil masih menempel di ujung yang patah dan beberapa tetesan embun kristal pada daun. Daun teratai yang baru dipetik tidak dapat langsung digunakan, bukan hanya karena masalah kebersihan, tetapi juga karena rasanya yang sepat dan perlu diolah terlebih dahulu. Yuan Ming langsung menggunakan embun pada daun teratai untuk mencucinya. Hal ini tidak akan merusak aroma daun teratai itu sendiri, dan juga dapat membersihkannya. Kemudian, ambil sedikit embun dan didihkan, lalu masukkan daun teratai dan rebus sebentar. Setelah agak lunak dan warnanya menggelap, angkat dan biarkan hingga kering. Pada saat ini, keluarkan butiran beras yang sudah direndam dan mulailah membungkusnya. Yuan Ming sangat berhati-hati saat membungkus nasi. Bahkan benang pengikatnya pun terbuat dari batang teratai yang telah direbus untuk memastikan tidak ada bau asing yang mengganggu nasi daun teratai. Nasi daun teratai jenis ini perlu dikukus, tetapi Yuan Ming langsung menggunakan pengukus bertekanan tinggi, menggunakan tekanan untuk mengukusnya dengan cepat, memastikan nutrisi dan kelezatan pada saat yang bersamaan. Sambil menunggu nasi dikukus, Yuan Ming menyiapkan hidangan lainnya.
Dalam waktu sekitar 10 menit, nasi daun teratai pun matang. Yuan Ming mengeluarkan sebuah piring dan dengan cepat mengukir beberapa bunga teratai dari lobak putih, lalu menghiasnya. Ada tepat 3 bunga kecil yang tersusun melingkar. Ia menggunakan sumpit bambu panjang untuk mengambil nasi teratai dan meletakkannya di tengah. Baru pada saat itulah saya melihat bahwa daun teratai yang terbungkus di atasnya juga tampak seperti teratai hijau yang setengah terbuka, yang tampak sangat indah dengan teratai putih transparan di tepinya. Hidangan Anda sudah datang. Yuan Ming membawanya ke meja. Indah sekali. Para gadis akan melihat penampilan buahnya terlebih dahulu sebelum membelinya, jadi nasi daun teratai ini sempurna dari segi penampilan. Hei, Bos Yuan, maukah kau membantuku membukanya? Yin yang menatap nasi daun teratai yang terbungkus rapi, bingung harus mulai dari mana. Angkat saja pakai sumpit. Yuan Ming menunjuk ke tempat simpul itu dililitkan. Pilih satu? Yin ya bertanya ragu. Baru setelah Yuan Ming mengangguk, Yin ya berani menggunakan sumpitnya untuk melepaskan simpul yang tampaknya kuat itu. Hanya dengan sedikit dorongan sumpit, simpul itu langsung terlepas, dan daun-daun teratai yang tampak terbungkus rapat pun perlahan-lahan mekar bagai bunga teratai. Teratai yang mekar hanya menutupi teratai lobak putih, memperlihatkan butiran beras putih di dalamnya. Nasinya juga dibentuk seperti roti teratai, yang tampak seperti ada bunga teratai yang belum mekar di dalamnya. Bos Yuan sungguh luar biasa. Yin ya begitu terkejut dengan nasi teratai yang romantis itu hingga mulutnya sedikit terbuka dan bergumam. Saya telah makan nasi daun teratai selama hampir 20 tahun. Dan ini pertama kalinya saya melihat nasi yang kelihatannya begitu lezat. Hanya karena tampilannya dan cara ajaib membukanya, Yin yang merasa nasi daun teratai itu sepadan. Dan dia tahu itu tidak mungkin buruk hanya dengan mencium aromanya. Yin yang mengambil sendok dan membutuhkan waktu lama untuk menyendok ujung teratai itu lalu memasukkannya ke dalam mulut untuk dicicipi. Aroma daun teratai yang berpadu dengan bunga teratai langsung terasa. Butiran nasinya lembut, lembab, dan harum, dipadukan dengan aroma daun teratai dan rasa yang menyegarkan. Sungguh pengalaman rasa yang menyegarkan. Rasanya seperti memakan bunga teratai dengan lapisan-lapisan yang berbeda, hanya saja bunga teratai ini terbuat dari beras dan memiliki aroma beras yang unik. Yin yang menikmati makanannya dengan saksama. Pada saat ini, Man, yang sudah seminggu tidak datang, juga datang. Begitu masuk, ia melihat Yinya dan hendak menyapa, tetapi dihentikan oleh Yinya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menghentikannya dengan gestur. Man penasaran, dan mengamati meja Yinya dengan saksama. Ia menemukan daun teratai, tetapi tidak menemukan yang lain. Mengikuti prinsip bertanya jika tidak mengerti, Man langsung bertanya. Xiao Yun, apa yang dia makan? Dia tampak begitu mabuk karenanya. Saudari Man, nasi daun teratai yang dimakan saudari yaitu buatan Mibai, kata NU Xiao Yun patuh. Ini buatan Mibai apa? Apa ini produk baru? Man berbalik dan mengamati lebih dekat. 100 cara. Bos Yuan, apakah Anda benar-benar tahu cara memasak 100 cara? Man dan Yuan Ming cukup akrab satu sama lain, jadi dia bertanya langsung. Ya, mau makan apa? Jawaban Yuan Ming sederhana dan jelas. Aku bisa menunjukkannya langsung padamu. Sombong sekali kau. Coba kupikirkan. Melihat ekspresi Yuan Ming yang percaya diri, Man tak kuasa menahan keinginan untuk berbuat jahat. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.